ya. Sadar. Itulah saya kadang-kadang udahlah, jadi pelajaran aja lah. Memang Oten jangan ditolong. Oke, saya rasa udah cukup. Ya, kalian yang menilai sendiri. Ya, silakan Demian mau koar-koar apa. Oke, silakan. Iya, jangan diturunin lagi Jul, santai aja. Enggak, karena ranah kamu tuh fitnah loh. Aku paling benci loh fitnah Ya, gitu. Nggak ada kejujurannya. Saya ngomong apa adanya. Dari konten kamu, saya nggak dapat satu picture pun. Ketika kamu minta nomor ATM, kamu yang minta ya. Nomor rekening saya nggak Betul. kasih. Saya nggak Ya, bilang kamu, saya ada bilang kamu ngemis nggak? Coba kamu cek, ada nggak? Sabar. Dan juga Enggak, yang jangan terakhir- fitnah gitu. Ya, enggak, Ulos. Sabar. Saya kan ngomong apa adanya. Dan yang saya tahu, kau bisa cek chattingnya dan juga selama kita teleponan, lu cuman telepon waktu itu lu bilang begini. Ya udah naik live lah. Lu emangnya awalnya kan lu nanya-nanya soal masalah itu seperti apa. Tapi selama kita teleponan itu lu nggak pernah iba sama saya kan. Ya udah Dem. Ini nih. Udahlah, logika gini. Kalau kamu nggak merasa, saya iba sama kamu, kenapa kamu memilih curhat di tempat saya, bukan di tempat lain? Udah gitu aja. Sebentar. Sabar lah Jul, nggak usah panik lah, santai aja. Artinya bahwa kalau kamu bilang kamu menolong saya itu fitnah. Karena faktanya saya yang ngasih konten buat kamu. Seharusnya you harus berterima kasih kepada saya. Ibaratnya gini, kalau stasiun TV dia ngundang artis, pasti artinya dibayar tuh. Benar nggak? Kalau misalkan ada artis yang diundang untuk bawa acara di TV, pasti artisnya ini bayar. Saya yang ngasih konten buat kamu, dari saya lah kamu dapat duit. Masa saya yang dibilang kamu nolong saya? Nggak ada. Saya yang nolongin kamu. You nggak ngasih satu koin, satu duit buat saya. Tapi saya kasih konten buat kamu. Mana ada lu nolong saya, nggak usah fitnah-fitnah begitulah. Saya nggak pernah minta duit kamu. Jadi nggak usah dibilang seperti itu. Aku fitnah apa? Sebentar, Aku fitnah apa, Demian? Enggak, aku tanya, aku fitnah apa? Wait kawan, sabar. Luruskan. Sabar. Jadi gini, teman-teman harus tahu. Jadi dulu saya itu yang ditipu, saya kehilangan duit. Mungkin sekitar 3 jutaan lebih. Saya nggak pernah nipu orang. Saya nggak pernah ngimis. Tadi kamu bilang kamu pernah nipu orang. Tadi kamu yang jujur bilang kamu pernah nipu orang. Sabar dulu, jangan Masih ada dipotong. rekaman ini. Ya, selama hidup saya memang saya pernah mencuri. Mencuri, Jul, bukan nipu. Semua orang di muka bumi ini pasti pernah mencuri, pasti ibaratnya nyuri apa namanya duit orang tuanya. Nyuri rokok gitu kan. Iya, Remeh-temeh nyuri rokok gitu. pasti sih. Kan kita tadi ngomongin agama, pernah nggak kamu mencuri? Kalau ada orang beragama dia bilang gini, dia nggak pernah mencuri, maka dia pasti pendusta. Gak mungkin dia nggak pernah mencuri. Tapi yang tadi lu kaitkan kan masalah kasus itu kan, kasus itu saya yang korban gitu loh. Duit saya dibawa, saya juga nggak pernah ngemis-ngemis minta duit sama orang nawarin saya nggak kasih. Bahkan ada banyak orang yang nawar ke saya, tapi kamu nggak ada tuh. Saya bantu kasih konten buat kamu nggak pernah ngasih duit buat saya. Jadi nggak usah seperti itulah bro. Kita kan tadi bahas masalah ajaran, bukan bahas masalah ini kasus mengenai saya ditipu. Saya yang ditipu kok masa kamu yang ini bawel gitu loh. Loh, aku cuma kasih contoh. Iya, sabar. Enggak, terus aku mau nanya, apa yang aku fitnah kamu, Demian? Apa yang aku fitnah kamu? Tolong kamu jelasin, apa yang aku fitnah kamu? Nggak ada kan? Loh, kamu tadi fitnah saya, kau bilang katanya tadi kamu mau kasih duit buat saya, mana ada? Nggak Dem. usah gitulah. Dem, itulah aku bilang kalian kelewatannya gitu ya. Kita nawari bantu, ya kalian putar balikan fakta. Itulah saya bilang, biarkan penonton yang menilai, biarkan Tuhan yang jadi hakim. Mudah, saya nggak mau lagi ngomong terlalu banyak. Kalau you ikhlas bantuin saya, you tidak mungkin minta ATM saya untuk suruh orang lain untuk transfer buat saya, nggak mungkin. Kalau kamu mau iba sama saya, nggak perlu kamu ibaratnya sini kasih nomor rekening kamu, saya taruh nanti orang lain bantu kamu, nggak mungkin. Kamu nggak ada bantu saya. Jangan bilang saya udah bantu kamu, saya udah bantu. Mana ada kau bantu saya? Saya yang bantu kamu, saya yang kasih konten buat kamu. Gak usah gitulah. Aku malah kebalik gimana sih? Oke, ini ya. Itulah aku bilang aku malas sekali debat kusir yang ginian. Itulah kenapa sama orang Kristen tuh memang harus semua didokumentasikan, harus semua diarsipkan ya. Karena ini kejadian sudah 1,5 tahun yang lalu. Chattingan kita juga sudah hilang karena udah berapa kali ganti HP ya. Kalian bisa lihat sendiri videonya. Demian yang lebay-lebay, nangis-nangis, sedih-sedih. Kalian yang mikir sendiri aja. Apa mungkin nangis, waduh, fitnah lagi nih. ya,
Jadi Mana ada kalian saya nangis. ya dengar dulu. Ganti Ya, topik jadi gini. aja. Ya, jadi gini. Kalian yang nilai sendiri apakah mungkin seorang Demian ya, pendebat mengaku sebagai pendebat Kristen, mewakili Kristen, mau curhat di channel Muslim. Intinya saya nggak pernah Dengar aja. ngemis duit dari orang, bro. Aku nggak bilang kamu pernah ngemis. Ada nggak statement kamu? Ada nggak statement aku kamu pernah ngemis? Lu tahu nggak, saya nggak pernah nyari duit dengan konten, nggak pernah. Jadi Iya. jual agama, Enggak, nggak pernah. Oke. Dem. Kamu salahnya kok curhat ke orang Islam. Itu aja, Dem. Nggak, itu masalahnya udah lama, bro. Dan kalau saya ceritain mungkin panjang. Ya udah, artinya dia lebih percaya. Udah dari dua Artinya tahun, gini, 1 menurut tahun kamu yang Hanjo, lalu. artinya dia lebih percaya saya atau lebih percaya orang Kristen saat itu? Iya. Lo bukan masalah itu, Betul nggak, bro. Jo? Itu aja. Kamu nilai Kan sendiri kau lah. bilang kan kau bilang masalah mengasihi, kita kan bahas itu. Iya, Saya itulah nggak aku pernah bilang. jual agama, bro, buat cari makan nggak pernah saya. Oke, terus yang kedua ya, saya mau bantu malah digituin. Itulah saya bilang, sedangkan istri swasta yang notabene itu semua orang luar, nggak perlu saya bantu, kita bantuin. Damien sudah ngaku tadi kan. Itu harusnya juga kita kasih ke kamu. Tapi karena kamu yang menolak, masa kita harus ngotot-ngotot datangi rumah kamu? Ya, masa kita harus, Dep, mana Dep? Harus kamu kasih supaya saya transfer gitu. Kan konyol sekali. Masalah siapa yang menolong siapa? Kalau sistem Sekali lagi, saya kalau lu nggak kan pernah bilang tadi lu bantu saya. dengan Demian. Sekali lagi ya, Aduh. saya katakan kalian yang nilai sendiri, biarkanlah Tuhan yang jadi hakim. Teman-teman yang sudah dengar ya jalan ceritanya, kalian yang mengikuti mungkin ada sebagian yang pernah nonton video tersebut, kalian yang nilai Silakan. sendiri, Yang ya nyari kalian yang untung nilai siapa? sendiri. Saya udah bilang, Saya nggak pernah. saya nggak pernah dapat ngadu untung domba untuk dari nyari konten untung, nggak tersebut, pernah. yes, ada. Saya katakan pasti ada. Yang namanya konten pasti ada keuntungannya. Kalau YouTube beda sama TikTok. Ya. TikTok kalau yang nonton ada 2.000 pun, kalau nggak ada gift nol, nggak ada gunanya. Memang beda. Kalau di YouTube ada, tadi saya kasih lihat ya. Kalau ada jumlah view 40.000, ada sekitar 400-an ribu. Ya, kalau Demian bilang bagi dua, saya ngasih udah lebih loh. Ke istri swasta, saya ngasih lebih. Silakan dicek. Demian sendiri sudah akui. Untuk istri swasta aja saya kasih, apalagi Demian. Cuman karena dia nggak mau ya wes. Kalian yang nilai sendiri, yang saya bilang benar atau tidak. Ya, Nggak usah fitnah. Lu nggak kalian yang pernah nilai nawar sendiri. gimana sih? Kalian yang nilai sendiri. Terus yang berikutnya, Poin saya adalah, Jo, lu kan Diam. bilang lu bantu saya. Faktanya kan nggak ada, nggak usah fitnah lah. Dem, setelah aku ngomong gitu banyak orang Kristen Kalau- simpati sama gini, kamu bro, nggak? kalau lu pernah Banyak bantu orang saya, Kristen kemudian simpati dia sama kamu nggak? Wah, Demian ini pernah dibantu sama saya, kemudian dia khianati saya. Faktanya kan nggak gitu, saya yang bantu Dem, kamu. Dem, setelah itu banyak nggak orang Kristen simpati sama kamu? Ya udah, gini, siapa Enggak, yang aku tanya cari kamu. duit? Siapa Dem. yang siapa yang selama ini cari duit dengan jual agama? Ya pasti saya nggak tahu siapa. Mikana? Lo kok nggak Itu tahu saya? ini banyak yang tulis nih, Mikana, Pak Bom Bom, Wadona. Ini yang tulis nih, Mikana di bawah. Kalau kamu enggak? Loh, kamu tanya aku jawab. Kok kamu bilang Iya, lo kalau kamu enggak? Kalau kamu enggak? Enggak, Oh, sorry, mohon maaf. Mohon maaf, masa enggak. enggak? Loh, Masa? tujuan utama kita beda sama mereka yang murni nyari duit, ya beda. Kalau kita dapat pun kita bantuin, dan teman-teman yang menonton udah tahu lah apa yang sudah kita lakukan selama ini. Oh, masa? Oke, terus Masa? kita lanjut. Inilah aku bilang lucunya Demian ya. Kalau kamu merasa aku lucu? jahat, gini, Demian, kalau kamu merasa aku jahat, ya udah besok-besok jangan curhat. Ya. Makanya, tadi kan kita kan nggak bahas masalah pribadi gimana Ya, sih lu nih? yang kedua, tahu nggak? Banyak orang Kristen yang kemarin itu cerita sama saya, tapi aku nggak pernah mau bahas lagi. Kenapa? Karena aku ingat Bang Zuma bilang gini. Itulah dia kan, dia bilang kan, jangan bantu serigala-serigala ini. Mereka ini, ya di depan baik, nanti ujung-ujungnya nyalakai kita. Sampai waktu itu aku sempat adu argumen sama Bang Zuma. Enggak lah Bang, aku bilang baik-baik kok mereka gitu kan. Enggak deh, serigala mereka itu. Sampai dibilangin gitu, serigala mereka itu, menyamar Yang aja mengadu itu. domba kamu, masa kami yang serigala gimana sih? Ya kayak kamu lakukan sekarang. Nikam Yang adu orang domba dari belakang. siapa? Yang nikam orang siapa? Lo yang ngadu domba itu kamu, masa kamu malah kita yang serigala gimana sih? Saya adu domba atau itu fakta? Di mana-mana kalau orang yang ngadu domba itu yang serigala, bro. Aduh. Serigala itu menerkam orang, bukan ngadu domba, coy. Seharusnya kalau ada Serigala permasalahan itu kamu menerkam damaikan, orang. bukannya kamu malah ibaratnya malah dibuat makin rumit gitu. Oke, Bukannya kamu lo tanya. ngadu domba dalam konten-konten kamu gimana sih? Demian, kamu tanya Pastor Sarah sama Pendeta Esther. Mereka tuh udah sampai laporan polisi loh. Terakhir beres nggak sekarang? Iya, Beres kan? seharusnya kamu itu Beres nggak? Pastor Sarah dan juga yang lain kamu damaikan kalau kamu Udah? niat baik. Udah kita Faktanya coba kamu ngadu damaikan? domba tetap. Enggak.
Udah Bahkan selesai kok. kamu tulis itu, tulisannya di bawah tuh, waduh mengerikan kalau saya bacakan itu. Udah selesai kok. Jadi seharusnya kamu tuh mendamaikan, bukannya malah mengadu domba. Diam Demian. Yang Itulah aku namanya bilang. serigala itu mengadu domba. Serigala tuh menerkam orang seperti kalian. Mengadu domba juga, bukan cuma Ngapain menerkam. bodoh? Sejak kapan ada serigala yang mengadu domba? Coba aku tanya. Pernah nggak kalian lihat serigala tuh mengadu Serigala domba? itu kan tujuannya kan jahat, gimana sih bro? Serigala tuh menerkam domba, Mengadu nggak pernah dia. menerkam. Iya kan? Ya. Pastor Sarah dengan pendeta Esther Konten ujung-ujungnya kamu apa? Damai semuanya kok. mengadu domba bro. Kan udah damai kok. Udahlah, selesai lah. Udah aku bilang biarkan Tuhan Damai yang jadi bukan hakim. karena konten kamu kawan, nggak usah bohong Loh, lah. kau tanya mereka di belakang aku bilang gimana? Silakan cek. Ya, konten Itulah kamu, sampai sekarang. kontennya Itulah itu sampai malah- sekarang malah buat kita nggak ada makin masalah sama kacau. mereka. Bahkan contoh, Pastor Sarah aku suruh jangan menghujat Islam lagi, langsung dihapus videonya. Ya, nggak menghujat Islam coba lagi. kamu tunjukin Terus video yang kamu posting tuh. Itu tulisannya gimana itu? itu kan sebelumnya memang. Lah, sebelum berarti kan sebelum ngadu dia domba. cerita. Loh, sebelum dia cerita kita sah-sah saja dong. Kalau you membantu bro, seharusnya lu nggak mengadu domba, bahkan menulis Enggak. tulisan Siapa yang mengadu domba? daripada Siapa yang mengadu domba? Contoh, video mengadu domba kamu itu apa? itu bahkan untuk memprovokasi video kamu itu. Diam, contoh nih ya, udah ditulis nih, jangan nolongin anjing kejepit ya, memang gitu. Ujung-ujungnya kita yang digigit. Kamu nggak Ya. nolong, kamu ngadu domba. Aduh, menolong itu tidak seperti itu kawan. Udahlah, aku bilang biarkan Tuhan yang jadi hakim, ya. Dan sekali lagi saya katakan, contoh kita bikin judul itu sesuai fakta kejadian. Saat mereka belum konseling, ya. Saat itu saya belum tahu, belum kenal mereka malah. Ya udah ada berita ini kita naikkan, ada berita ini kita naikkan. Tiba-tiba curhat, ya. Setelah curhat, baru kita damaikan, selesai. Buktinya nggak terjadi apa-apa. Damaikan di belakang layar kan? Ayo. Udahlah, besok-besok kita biarkan aja lah mereka Ayo. semua berantem. Tapi kontennya ngadu domba. Damainya Biarkan di belakang mereka layar. semua berantem. Besok-besok kita biarkan mereka berantem. Ya, biarkan Lo nggak usah biarkan aja. jadi Memang pahlawan, lucu bro. nih. Serigala berbulu domba ini memang lucu nih ya. Kerjanya maling, teriak maling dan Ada yang sebagainya. pernah nonton video-videonya Julius nggak? Banyak tuh. Videonya semuanya ngadu domba sesama PS, ya kan? Itu menolong nggak menurut kalian? Itu bukan menolong, bukan membantu. Membantu tidak seperti itu. Kalau orang Oh. ikhlas, dia tulus membantu orang. Gak mungkin dia memprovokasi kawan. Apalagi mencari keuntungan sendiri, nggak mungkin. Supaya banyak yang nonton. Karena kalau banyak yang nonton kan makin banyak dapat duit. Kalau ikhlas itu tidak seperti itu kawan. Oh, iya. Kalau gitu besok-besok jangan cerita lagi sama aku ya, Demian. Inilah Siap, lucunya Bang kalian. Jul. Siap Bang Jul. Oke, tolong saranin teman-teman Kristen juga jangan pernah minta tolong sama aku lagi ya. Aku juga nggak mau nolongin lagi. Jujur aku Iya. katakan, aku juga nggak mau. Karena ujung-ujungnya memang serigala. Oke, kita kembali. Saran saya juga nih Bang, kalau Abang mau tulus bantu orang, jangan memprovokasi Bang. Tapi justru Abang ibaratnya suruh orang yang mau minta bantu sama Abang untuk Tunggu. saling Dem. memaafkan atau Dem. gitu, bukannya Provokasi itu gimana sih? Provokasi itu yang nggak ada-ada kamu tambah-tambahin supaya orangnya marah. provokasi itu ibaratnya gini Bang, Abang ngasih orang berbicara di konten Abang untuk menjelek-jelekin orang lain. Hah? Iya kan? Seperti Loh. misalkan Pesara, Abang kasih dia bicara untuk menjelek-jelekin si Kristi. Nah itu kan salah satu contoh adu domba. Dem, aku contoh nih, Demian menjelek-jelekan swasta saat dia curhat. Aku Ya. ada suruh kamu jelekan swasta atau kamu ngomong Berarti sendiri? kan kamu mengadu domba Diam. kawan. Kalau kamu tulus, seharusnya kamu bilang, Dem. diam, nggak boleh gitu. Pesara nggak boleh gitu, seharusnya kan gitu. Seharusnya Dem. kamu bilang begini, ini konten saya ini untuk mendamaikan. Kan gitu kalau kamu niatnya menolong bro. Dem, aku tanya kamu, ada nggak aku bilang sama kamu, Dem, kamu jelek-jelekan aja si swasta terus. Kau maki-maki dia, ada nggak? Atau kamu yang sendiri ngomong marah-marahin dia? Iya kan kamu kan tadi bilang bahwa kamu kan mau mendamaikan kawan. Lihat. Habis itu apa aku bilang sama kamu? Udah relakan aja, Dem. Kita cari penggantinya. Kita cari duit Loh, penggantinya. Ada nggak aku tadi bilang you gitu? bilang you mau mendamaikan, faktanya kan enggak. Itu realistis saja. Ya udah, Cuma ada nggak kamu aku cari ada keuntungan provokasi nggak? sendiri. Nggak ada nggak aku provokasi? Udah ya. Apakah orang yang live di tempat Demian provokator. Aku turunin aja. Jadi terakhir ya, dia sendiri mengakui kan, nggak ada aku suruh dia marah-marahin swasta. Dia yang minta ya, nanti ya udah aku live. Waktu itu gini ya teman-teman, asal kalian tahu. Aku bilang sama Demian, aku telepon dia, Dem, kamu lagi ada masalah sama uang. Jadi Demian nanya aku, apa-apanya kamu asal ngomong gitu kan? Aku bilang, iya ada roh kudus ngomong sama aku gangguin dia gitu. Terus dia matiin telepon. Beberapa hari kemudian baru dia
cerita lagi, ya. Itu pun dia nggak langsung live. Coba tanya dia nanti unaikan lagi, ya. Nggak langsung live. Kenapa? Karena dari teman-teman Kristen dia udah bilang jangan pernah bahas masalah ini di umum. Jangan pernah, dia bilang. Itulah dia nggak langsung oke kan untuk live. Beberapa hari kemudian, udah mau seminggu baru dia bilang, Jul, ya udahlah yuk live aja, dia bilang. Ya, dia sendiri yang bilang ya udah yuk live aja. Waktu live apakah saya ada mendorong dia untuk jelek-jelekan swasta atau apa? Semua dia yang ngomong sendiri loh. Saya biarkan, saya kasih waktu dia ngomong sendiri. Dia yang curhat sendiri, dia yang ngomong sendiri. Orang lagi curhat, ngapain kita cegah? Ya udah biarin aja, udah selesai curhat, baru kita kasih saran. Karena kalau orang lagi marah, ya, orang lagi marah kita mau ngomong apapun nggak akan didengar. Betul nggak? Dari dulu kan kalau kamu belajar konseling ya, dulu saya di gereja juga ini ya bagian konseling, jadi saya tahu sekali gitu. Kalau ada orang lagi marah, ya udah biarin aja dia marah dulu. Selesai dia marah, baru kita ngomong. Karena selagi dia marah, kamu mau ngomong apapun nggak akan masuk. Ya, dia posisi marah loh. Kita mau ngomong apapun dia nggak akan masuk. Udah selesai gitu. Sesimpel itu. Jadi ya teman-teman yang nilai, ya. Kalau saya niat makan duit, nggak akan saya bantu istrinya swasta. Itu. Tadi dia sendiri yang bilang kan, kamu bantu memang istrinya si swasta. Ya wes gitu. Demian nggak mau, saya kasih ke narasumber yang satu lagi. Apa yang salah? Contoh nih, saya ajak Hanzo sama Lion of Judah. Ngobrol kita. Hanzo bilang dia nggak mau. Ya udah jatahnya Hanzo saya kasih Lion of Judah, selesai gitu kan. Ngapain istilahnya? Masalah tolong menolong saya juga nggak tahu ya. Kalian mau nilainya dari segi apa? Yang pasti setelah kasus itu banyak orang Kristen simpati dengan Demian. Simpatinya setelah apa? Ya setelah ini ya kasusnya terungkap, ya mereka jadi nggak enak. Oke? Sesimpel itu aja. Ini hasilnya 100%, lu kasih 20%, you makan 80%. Tadi saya udah kasih lihat ya, penghasilan YouTube tuh berapa. Bahkan teman-teman mungkin ada sebagian di sini yang punya channel. Dan kalian tahu sendirilah, 40.000 view itu berapa sih? Ya, berapa sih gitu? Sesimpel itu aja sih. Jadi jangan kerjanya fitnah Demian. Aku dari tadi nggak ada fitnah kamu loh. Aku nggak ada bilang kamu ngemis. Ya, semua yang aku sampaikan sesuai kan. Oke. Kan videonya menghina itu. Ini apaan sih, baru datang tiba-tiba ada suara mesin jahit, tiba-tiba ngomong ngelantur. Oke, mungkin saya rasa untuk tema ini cukup, Bang Tolib. Ya, kita ganti tema lain aja. Ya, kita kembali kepada hukum membantu orang di dalam agama. Mungkin Hanzo bisa jelasin? Hukum membantu orang. Ya, apakah memang ada perintah membantu orang dan apa ganjaran dari membantu orang dari agama Anda? Nggak ada ya, Dem ya. Berbuat Nggak ada. baiklah kepada sesama, bahkan kepada musuh, gitu kan. Itu kan Terus- udah melingkupi semuanya. Terus apa ganjaran dari orang Kristen yang melakukan itu? Ganjaran apa? Nggak ada. Nggak ada ganjaran apa-apa, Dem. Yul. Oh, jadi untuk apa dilakukan? Gimana ya? Bukan pahala ya kalau di kita ya, Dem. Jul ya. Jadi, Hukum bantu orang di dalam agama. Ya, hukum kasihlah sesamamu seperti kamu ngasih dirimu sendiri. Mungkin ada di ayat ini. Ketika kamu memberi aku pakaian, itu kamu ketika kamu memberi aku makan, gitu kan? Ketika kamu memberi pengemis, ketika kamu mengunjungi aku di penjara. Nah, itu mungkin ya, kamu melakukan itu untuk aku, gitu kan. Itu ada ayatnya tuh. oh, kalau gitu apa sih fungsi berbuat baik itu kalau cuman dilakuin doang, nggak ada nilainya, nggak ada apapun gitu, nggak ada faedahnya lah. Nilainya melayani. Apa yang melayani. memotivasi Handu gitu? Yang memotivasi ya ajaran Tuhan Yesus kan menyuruhnya seperti itu. Jika kamu melakukan itu, kamu melakukannya untuk aku, katanya. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, begitu. Oke. Kalau gitu Hanjo, anakmu misalnya contoh nih, menurut kamu ya, anakmu misalnya kamu bilang, nak kamu harus ranking 1 ya, kamu harus rajin-rajin belajar supaya dapat 3 besar nih, ya.
kamu lakukan itu karena kamu sayang kepada papa. Kira-kira anak kamu termotivasi nggak? Jangan sambil cas lo Hanjo, suara kresek lo masuk. Enggak ngecas. Ya. Kira-kira gimana? Aku sih nggak pernah memaksakan, Jul, aku panggil lucu, dem terus. Iya. Nggak pernah memaksakan kalau kamu harus ranking 1, kamu mengasihi papa, nggak gitu juga. Nggak cocok kayak analoginya. Nggak cocok ya, tapi ya contohnya kan gitu, tidak ada reward, tidak ada apapun gitu. Jadi kalau nggak ada seperti itu, menurut kamu orang Kristen tuh termotivasi nggak untuk melakukan kebaikan itu? Iya, termotivasi. Buktinya orang Kristen yang rajin menyerahkan perpuluhannya ada kan, Jul? Oh enggak, aku pernah nanya kepada temanku ya, ini mungkin sharing ya, tapi bisa jadi pengalaman orang beda. Aku punya teman rajin ngasih perpuluhan. Jadi aku kan liatin, kalau di gereja kami kan perpuluhan tuh ngasihnya pakai ini, mesin edisi kan, di depan ada mesin edisi, ya mesin edisi. Jadi aku lihat perpuluhan temanku, terkejut aku, 30-an juta. 30-an juta. Aku bilang, Pak, 30-an juta besar gitu kan. Artinya kan kalau dia ngasih 30 kan di otak kita udah tahu, wah, penghasilannya 300 juta, bahkan 10. mungkin bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih gitu kan. Terus aku tanya dia gitu, lu kok ngasihnya ini ya full ya, kok tanya gitu kan. Aku tanya dia, lu kasihnya full ya? Iya, dia bilang. Aku pancing gitu, apa nggak rugi gitu ngasihnya sampai 30-an juta gitu kan. Dia jawabnya gini, semua yang aku dapat ini karena Tuhan. Dia bilang, aku sudah di gereja ini dari penghasilanku cuman 1 juta. Sekarang penghasilanku udah segini banyak, dia bilang. Dan dia percaya itu karena Tuhan. Ya aku bilang, ya itu karena motivasi kamu, rezeki kamu dan sebagainya ya. Aku tanya dia gitu. Apa dia jawab? Julius, saya nggak berani ambil resiko. Ya setelah kita ngobrol gitu panjang, kita sampai kepada titik di mana dia bilang, saya nggak berani mengambil resiko karena saya percaya ini dari Tuhan. Kalau sempat saya korup uang perpuluhan ini, tiba-tiba besok Tuhan angkat semua, balikkan saya ke posisi awal, bagaimana? Jadi yang membuat dia termotivasi adalah dia takut. Dia takut mencuri rezekinya Tuhan. Nah, dia bilang, karena kan ada doktrin bahwa kalau kamu tidak membayar perpuluhan, artinya kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Ada beberapa gereja kan gitu kan. Kamu nggak bayar perpuluhan, artinya kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan cabut kemuliaan tersebut dari kamu. Jadi yang memotivasi dia supaya taat itu adalah karena dia takut besok rezekinya diangkat atau dibuat bangkrut sama Tuhan. Artinya kan ada yang mendasari dia supaya ngasih perpuluhan itu. Itulah kenapa banyak orang Kristen bilang gini, gereja-gereja karismatik itu sangat mengerikan dalam mendoktrin dan menakut-nakuti jemaat, betul nggak? Aku karismatik juga loh. Iya kan, banyak tuduhan gitu kan, banyak tuduhan dari orang-orang terutama reform bilang, oh orang karismatik itu menakut-nakuti jemaatnya, betul nggak? Ya gini nih, karena tiap orang nggak bisa dipukul rata, Jul. Nggak bisa Tuhan mengajar orang ini disamakan dengan cara Tuhan mengajar aku, pastinya berbeda. Mungkin cara Tuhan ke orang ini ya begitu, karena dengan cara seperti ini orang itu akan taat gitu. Berbeda lagi dengan orang A, B, C, D dan yang lain, pasti caranya juga berbeda-beda. Dan cara memberinya pun berbeda. Mungkin cara orang ini dengan taatnya ya dengan kalkulasi yang gampang 10% kasih. Mungkin kalau aku caranya lain lagi. Kalau aku sebar-sebar mungkin, nggak fokus ke satu gereja. Aku kasih ke panti asuhan, ke mana yang aku nggak kenal. Ya sama, aku pun sama gitu dengan pikiran kamu Hanzo. Kenapa harus kasih ke gereja yang notabene gereja ini udah menurut aku udah makmur gitu. Mending aku bantuin gereja-gereja yang kecil. Itulah kenapa dulu aku suka gitu bantuin gereja-gereja yang kecil. Bahkan ada beberapa gereja tuh konsultasi juga sama saya gitu. Konsultasi masalah kenapa gerejanya kecil dan sebagainya gitu. Jadi ya sama kayak pikiran kamu gitu. Tapi ada juga orang yang seperti aku bilang gitu, takut rezekinya dicabut Tuhan. Artinya motivasi dia tuh ya karena ada sesuatu juga, bukan seperti kamu bilang karena ketaatan gitu. Ya itu tadi kan, setiap orang kan memiliki standar bagi dirinya. Oh Tuhan, aku pakai cara ini
dia menemukan, oh aku taat di level 1, 2, 3, mungkin dia sudah sampai level 30 juta, dia sudah mengalami dari level 1 juta, maka dia tekun di situ, gak apa-apa, itu iman dia timbul di situ, dan mungkin orang lain berbeda lagi gitu loh, makanya gak bisa disamaratakan. Oke, jadi yang paling cukup lucu itu adalah, yaitu Hanzo, kalian nggak ada ini ya, nggak ada sesuatu yang men-trigger kalian untuk berbuat baik kalau gitu kan. Padahal ayatnya banyak loh, suruh berbuat baik. Tapi seakan-akan tuh nggak ada nilainya gitu. Ada, natur kita memang ujung-ujungnya berbuat baik, bahkan setiap saat gitu. Oh, jadi menurut Bahkan, kamu natur manusia itu berbuat baik? Iya dong, apalagi orang Kristen kan memang udah diajarkan mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuhnya. Tapi ada Bahkan yang melakukan itu? Banyak. Contoh aku kalau ada di kerjaan ada orang minta tolong. Perasaan kamu sering fitnah aku juga, Hanzo, lewat typing kamu. Apalagi? Ya. Ini Hanzo termasuk typing. paling sering fitnah saya juga loh. Ya, kita kan nggak kenal. Dengan berjalannya waktu kan mengenal, ya kan? Kan kita nggak kenal dulu, kita nggak kenal pribadi, nggak kenal apa ya, person. Ketika ada orang minta tolong dan kita bisa menolong dan kita nggak menolong, itu akan tertuduh, Yul. Pernah itu barusan ku alami, ada ibu-ibu minta tolong, harusnya aku mampu menolong dia, tapi waktu itu aku nggak mau gitu, mampu nggak bisa, padahal aku bisa. Setelah jangankan 1 jam, orang itu melangkah keluar pintu, aku langsung kepingin ku tarik lagi, tapi karena harga diri, namanya manusia kan, udah bilang enggak, sekarang mau nolong. Akhirnya ya udahlah, aku mencukup. Aku minta ampun, nanti next time nggak akan kuulangi lagi. Ya aku tahu aku salah, harusnya aku mampu menolong, tapi dengan sengaja aku nggak mau nolong. Dan sampai sekarang aku kepikiran ibu ini. Itu penyesalanku mahal itu. Kalau bisa kuulang gitu kan. Gitu. Oke, lu tahu nggak Indonesia ini sudah beberapa tahun berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia? Ya. Tahu berita itu? Ya. Tahu lah. Lu tahu nggak, Indonesia ini secara ekonomi kan, ya kita bilang peringkatnya juga cukup rendah ya, kecuali GDP-nya. Kalau GDP gede, karena penduduk kita besar, negara kita besar. Tapi per kapita rakyatnya kan kecil ya, betul nggak? Tapi kita termasuk yang paling dermawan gitu, walaupun dengan gaji pas-pasan, tapi orang Indonesia itu termasuk dermawan. Bahkan di TikTok sendiri, kemarin aku lihat beritanya ya, salah satu tempat paling untung TikTok itu Indonesia, selain Cina. Indonesia, karena orang Indonesia termasuk yang paling suka kasih gift dibandingkan dengan bule-bule gitu. Dan kita bisa lihat lah, kalau lu ke Eropa, orang itu nggak suka ngasih uang ke pengemis, apalagi yang nyanyi ya, pengamen itu paling jarang dapat duit, yang nyanyi itu. Indonesia paling termasuk dermawan, bahkan Pak Oga aja hidup di sini kan. Jadi waktu itu ada penelitian dari luar ya, mereka bikin studi di Korea, mereka bikin studi, ternyata yang membuat orang Indonesia itu dermawan agamanya, yaitu Islam gitu. Karena di Islam itu kan memang wajib hukumnya membantu orang lain. Nah ya, menurut kamu gimana tuh? Ya, aku juga ada beberapa yang aku tahu orang kaya dari Muslim. Dia nggak berat gitu loh melepaskan uang senilai nominalnya 300 juta gitu. Wih, aku kan sempat gitu. Kamu bilang tadi kan cuma lihat per bulan berapa puluh juta, ini 300 Yul, orang Muslim. Dia bilang ini adalah nasyar katanya. Nasyar dia, dan ketika terpenuhi dia harus bayarkan itu. Jadi nggak tahu dia bernasyar apa, tapi intinya nasyarnya tercapai dan dia mau melakukan itu. Jadi dia dagang mobil kan, 300 juta akhirnya dikasih, diberikan ke mana gitu kan, tapi dia bayar, dan aku tahu itu dibayar beneran. Ya memang bener Jul, ada orang kayak gitu. Oh ya, banyak di Islam itu, banyak kita lihat gini ya. Saya cukup takjub, banyak umat Muslim, contoh nih, kita lihat lah yang kayak sosial eksperimen gitu. Ada beberapa tuh dia cuma pedagang kaki lima di jalan, yang notabene saat sosial eksperimen itu dilakukan juga dagangannya bukan lagi rame-ramenya gitu, sepi gitu ya. Tapi begitu ada yang minta tolong, dikasih, dia mau nolong gitu ya. Bisa dibilang orang Indonesia ini termasuk orang yang inilah gampang ibah,
Setuju nggak kamu? Setuju. Dan yang membuat gampang ibadah itu ya Islamnya gitu sebenarnya gitu. Menurut kamu sendiri gimana tuh Hanzo? Kenapa kita sering melihat ya banyak orang Kristen tuh yang kaya raya kan selalu dibangga-banggakan. Tapi luganya dibiarkan terbengkalai. Mungkin Hanzo juga membiarkan luga terbengkalai loh. Iya. Iya, gimana ya? Ini fakta loh. Fakta kadang-kadang ada satu fakta nih yang agak aneh. Ya, ini sebenarnya agak nggak pantas juga kita sebut ya. Kalian boleh cek. Banyak pendebat Kristen yang ngaku pendebat lah. Saya nggak tahu pantas atau tidak mereka disebut pendebat. Itu saat kesusahan minta tolongnya kepada umat Muslim loh. Saya rasa nggak perlu saya sebut nama lah, karena lumayan banyak orang-orang tersebut ya. Ada beberapa, tapi Muslim, alhamdulillah sampai detik ini ada umat Muslim yang susah, nggak ada dia minta tolongnya tuh ke pihak sebelah, ke Kristen. Nah itu gimana Hanzo? Ada dong. Siapa? Sebut aja, nggak masalah. Ketika ada pengobatan Pastor Andy Simon. Oh enggak, aku nggak bilang yang di luar, di pendebat, di kalangan pendebat tadi aku bilang. Oh, kalangan pendebat. Ya sih, kalau di kalangan pendebat belum aku tahu ya. Tapi kalau masalah tolong-menolong, kita pun nggak lihat. Kalau ada orang minta tolong ke aku nggak tanya di agama apa. Pasti aku tolong kalau aku mampu. Bahkan kemarin waktu itu aja sampai menyesal aku sampai sekarang. Bahkan terngiang-ngiang terus. Kalau bisa datang lagi orang itu. Itu salah satu cara Tuhan menegur. Dimana aku tetap, namanya sedekat apapun kita dengan Tuhan, tetap Tuhan tunjukkan itu kekurangan kita. Dan setelah kita ditunjukkan kekurangan, kita ini loh kekurangan. Oh ya itulah kekuranganku. Aku menyesal sampai sekarang. Dimana sesuatu yang sangat mudah aku lakukan untuk menolong, aku tidak lakukan. Bahkan itu buat ibu itu, kalau aku bisa tolong itu menolong banget buat hidup dia. Tapi nggak aku lakukan. Nah itulah. Sampai sekarang tidak bisa mengampuni. Maksud aku melakukan kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi di mata Tuhan membekas. itu kebencian. Nah, di hati kamu membekas. Oke lah, bagus lah. Kalau gitu pinjam dulu 100 lah. Oke, aku kasih kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum buat teman-teman Muslim yang lain. Ya mungkin dari Bang Turiman ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tolong menolonglah dalam kebaikan, asal bukan tolong menolong dalam merusak, mengkhianatin begitu. Jadi apapun fitnah yang disebarkan untuk umat Islam ya di dalam dialog-dialog keagamaan, ya kita lebih baik memaafkan saja karena mereka tidak mengerti tentang hakikat Al-Quran, hakikat Islam itu sendiri. Karena ada pesan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terus berjuang, Bung Julius, ya, rendah hati dan semat begitu di dalam memilah dan menjadi al-hikmah pelajaran bagi saudara. Oke, makasih Bang Turiman ya. Oke, ini juga ada tuduhan nih Hanzo. Kenapa orang Kristen tuh kalau bantu orang, ya ini sering ya. Ini aku bilang tuduhan lah, karena artinya kan sesuatu yang belum valid. Ada tuduhan dari orang-orang kalau orang Kristen tuh membantu orang lain tuh selalu sekalian promosi agama, sekalian mendoakan dan membawa-bawa agama. Itu gimana tuh Hanzo? Kenapa nggak bisa bantu tanpa embel-embel agamanya? Membantu tanpa embel-embel. Ya sekarang gini, Jun, yang membantu dari mana dulu? Dari pihak gereja atau dari mana? Kalau yayasan apa? Kalau yang membantu udah jelas-jelas itu dari gereja. Mau nggak mau ya dia ada ritual ada ritual doa, ada simbol-simbol, misal dalam packagingnya ada simbolnya. Contohnya kayak yang kemarin terjadi kan, kasih tenda ada simbolnya. Nah, itu tenda bantuan memang tendanya punya gereja, yang ada itu dikasihnya ya itu. Kalau dia punya ada yang nggak cetak itu Hanzo, nggak mungkin gereja standby, pasti cetak kan? Nggak lah, itu kan kamu juga nggak tahu. Tiap gereja kan punya tenda itu buat ibadah di outdoor, pasti dia punya tenda. Nah mungkin yang cepat dan ada itu sekarang ada bencana, apa sempat cetak gitu kan, nggak mungkin juga logikanya.
Cuma berapa satu hari. cetak? Enggak, Nggak tenda ada tuh lah. ready stock kok. Cuman kamu beli, sekarang kamu mau bordir nama Ya, kamu kita- atau tidak? Positive thinking lah. Udahlah Hanzo, jangan banyak kali nipu lah. Nggak ada orang gereja itu kalau dia punya tenda, dia ngasih bekas dia. Pasti dia ngasih yang baru kok. Masa ngasih bekas dia? Dan bekas dia juga belum tentu jumlahnya banyak gitu kan. Paling cuma Iya. 1-2. Kau nipu pun kelewatan Hanzo. Itu kan juga salah satu yang jadi masalah juga. Ya salahnya juga harusnya nggak usah kasih logo gitu kan. Kalau mau bantu aja gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu cerita sebenarnya. Yang ready stock di gereja itu ya di bawah itu. Nah, gitu kan. enggak, contoh gini, oke lah. Kalau itu oke lah, branding boleh lah. Karena orang gereja dia harus bertanggungjawabkan kepada jemaatnya biar ada Ya. bukti bahwa mereka Ini sudah lo belum dikasih. melakukan. Ya. Itu aku sih nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman yang aku bingung, kenapa ada ritual mendoakan orang? Itu paling sering loh. Dan itu selalu Ya. jadi perdebatan gitu. Misalnya John Peter kamu tolong nih. Setelah John Peter kamu tolong, pasti tumpang tangan doain dia nih. Biasanya kita tanya dulu, mau didoakan nggak? Oh iya boleh. Masalahnya kamu udah ngasih bantuan, dia mau nolak juga nggak berani kan? Kita juga kadang kan kalau nolong, mari kita berdoa dengan cara keyakinan kita. Jarang, gitu. John. Yang Jarang, Hansu. disorot aja kebetulan yang lagi doanya. Enggak, karena aku dulu juga sama kayak pernah di posisi Kristen itu ya. Kita tuh dulu termasuk banyak memurtadkan orang di beberapa wilayah, termasuk Tangerang dulu ya. Aku ingat kali waktu aku lagi main ke Jakarta diajak pelayanan itu ya. Kita ke orang-orang gelandangan itu memang mereka bikin rutin, udah ada schedule-nya tanggal untuk hari ini di mana, hari ini di mana. Ya waktu kita doain ya sama gitu, sama kayak kamu bilang. Saya doain ya. Ya karena dia udah terima bantuan, belum pernah saya mendapatkan ini ya penolakan gitu, karena ya namanya orang Indonesia ini kan termasuk yang apa ya, basa-basinya kuat gitu kan. Kalau udah dibantu biasanya pasti segan, apalagi cuma didoakan kok, bukan disuruh kamu telanjang atau disuruh kamu aneh-aneh. Biasanya orang mau gitu kan. Ya udah bang, saya doakan ya. Oke. Dia doa tutup mata, tangan saya tumpangkan ke kepala dia gitu kan, setiap hari gitu. Jadi kira-kira menurut Hansu gitu, apakah cocok gitu orang yang agamanya beda didoakan gitu? Makanya kan tadi izin dulu, Jul. Kalau Menurut dia kamu, nggak mau, kamu pernah ditolak nggak kalau izin gitu? Biasanya sih ya berdoa sesuai iman masing-masing gitu aja. Mana itu kalau rame-rame Hansu, Doa kalau tuh- per individual biasa satu-satu pasti tumpang tangan. Iya. Nggak, jujur aja lah. Ya, kalau orangnya nggak mau nggak masalah kan. Nggak pernah nggak ada yang nolak. Hari. Sepengetahuan kamu pernah nggak ada yang nolak kalau udah dikasih bantuan nolak didoakan? Nggak ada Ya udah kan, nggak pernah kan? doa. Oke lah, mungkin silakan dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan masalah hukum saling membantu ya, dan apa sih yang diperintahkan di agama kita? Ya silakan. Kok boleh nambahin nggak? Sorry, aku baru masuk langsung nyerobot dikit Ya, aja. silakan. Biar Ya, assalamualaikum Mbak Nana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan Kojul sama siapa? Hanzo barusan ya. Ini kenyataan ya terjadi di keluarga saya. Satu keluarga murtad hanya karena ayahnya saat itu sedang sakit di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit Baptis, rumah sakit Kristen. Dan di sana kemudian setiap hari didoakan, kemudian bahkan mohon maaf saya katakan diiming-imingi dengan kesembuhan asal mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya karena kepepet, karena kondisi keuangan juga sudah habis dan apapun lah itu, kemudian mereka berpindah keyakinan ke dalam Kristen. Dan itu nyata loh, dan itu fakta. Kristenisasi melalui jalan apapun itu nyata. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau hanya sekedar didoakan gitu, ini bukan sekedar didoakan. Ini memang tawaran untuk berpindah agama dan mereka menawarkan kesembuhan. Kalau kamu menerima Yesus maka kamu akan sembuh. Satu keluarga, bapak, ibu dan beberapa anaknya. Tetapi masih ada anak pertama yang tidak mau berpindah. Alhamdulillah dia tetap di dalam Islam. Sampai kemudian setelah beberapa tahun beberapa anaknya juga kembali ke dalam Islam. Tetapi orang tuanya tadi tetap di dalam Kristen. Bahkan bapak yang sakit tadi meninggal pun qadarullahnya di dalam Kristen. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya menurut saya sangat sayangkan ya. Harusnya kalau memang
saling toleransi, menghargai agama, ya sudahlah, agama Anda lakukan. Kewajiban kami rumah sakit ini adalah memberikan pelayanan kesehatan semampu rumah sakitnya, tapi tak usahlah perlu menawarkan agama gitu loh sebenarnya. Betul kata Ko Jul tadi. Itu dulu Bang Jul, lanjut. Jul, mana nih orangnya? Halo, tes. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Kok Julnya hilang ini? Kedengaran. Ada Kak. Oke, saya tambahin sedikit deh kalau gitu, sekalian membahas tentang hukum membantu orang dalam agama. Kalau di dalam Islam itu disebut dengan ta'awun. Ta'awun itu adalah bahasa Arab dari yang artinya tolong menolong. Dan itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang anjuran untuk tolong menolong. Salah satunya adalah Al-Maidah ayat 2, Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi garis, sudah memberi SOP bahwa kalian diwajibkan saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Tetapi ketika kemudian mengarah ke dalam perbuatan dosa, ke perbuatan pelanggaran, apapun itu, maka kita tidak boleh melakukan tolong menolong itu. Itu sangat jelas di dalam Islam. Dan tolong menolong itu di dalam Islam adalah salah satu akhlak yang paling terpuji. Dan tadi sudah disampaikan oleh guru kita Pak Turiman bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan itulah nilai manusia yang sebenarnya. Tidak hanya being human, tapi sudah menjadi human being. Itu dulu, terima kasih. Lanjut teman-teman. Jul kemana ini? Kok diem ya? Atau mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lainnya? Apa ini? Atau mungkin Bang Hanzo mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi? Silahkan Bang Hanzo. Oh iya, ya mungkin ada yang seperti cerita itu ya. Gimana ya? Memang kalau di iman kita, Yesus itu adalah penyembuh ya. Dengan bilurnya kamu sembuh, itu iman orang Kristen sebenarnya. Jadi mungkin dengan niatnya baik, kepingin orang ini sembuh. Karena orang, saya aja percaya gitu, aku pernah sakit kemana-mana udah gak bersembuh, udah habis uang banyak juga. Akhirnya dengan percaya dan doa saja sembuh tiba-tiba gitu loh. Mungkin itu yang akan diimplikasikan mungkin ya. Jadi sebenarnya tidak harus juga sampai seperti itu. Mungkin karena didoakan dan sembuh, akhirnya iman itu timbul dari pendengaran dan mereka berpindah. Mungkin kita kan nggak tahu juga cerita sebenarnya seperti apa. Kalau didoakan ternyata nggak sembuh, untuk apa dia berpindah? Begitu kan logikanya. Udah didoakan dan Sorry Bang Hanzo, tadi sudah saya sampaikan, mereka ditawari pindah agama dulu ya, baru kemudian akan dibantu pengobatannya dan sebagainya. Terima Yesus dulu, kamu dipastikan sembuh, itu kan sugesti. Iya, dan jadi setelah itu mereka berpindah satu keluarga. Enggak, tapi salah dia dong. Masa dia percaya kalau sudah terima Yesus bisa sembuh? Artinya iman orang tersebut juga nggak beres dong, lo Nana. Betul, itu juga nggak beres. Tapi gini loh bro, maksudku gini, di sini bukan hanya terima Yesus sembuh, tapi artinya ada bantuan-bantuan lain itu tadi loh. Misalnya pengobatannya digratiskan atau apa. Pokoknya itu kan rumah sakit Kristen ya, rumah sakit baptis. Dibantuin mungkin ya. Salah satu kota. Ya itu salah satu kelebihan Kristen ya itu. Mereka tuh yayasannya itu selalu konsen di dua hal. Dan saya udah berkali-kali ngomong ya, bahkan waktu itu saya sampai berjilid-jilid kita buat konten itu. Waktu itu kita bahas masalah di Jawa Barat ya. Jadi orang Kristen itu selalu masuk dari dua hal, pendidikan dan juga rumah sakit. Ya, karena dua hal ini yang paling menyentuh titik emosional orang. Pernah ada di Jawa Barat itu, saya lupa nama desanya. Waktu itu saya langsung marahin yang muslimnya sih, yang muslimnya saya marahin karena gini.
Orang Kristen di situ buka poliklinik, terus mereka buka tempat les gratis untuk anak-anak di sana. Yang buat itu yayasan Kristen. Terus setelah setengah tahun, mereka mulai mau bangun gereja. Dengan alasan pekerja-pekerja mereka kan itu Kristen, jadi butuh gereja. Masyarakat yang kadung, udah hutang budi, itu nggak berani nolak. Karena yang minta dokternya loh. Dokter yang selama setengah tahun ini udah kasih pengobatan gratis. Begitu mau bangun gereja, datang ormas Islam ke desa tersebut untuk mengecek. Ya, bahkan ada beberapa yang oknumnya ini bilang bahwa penduduk desa ini salah gitu, harusnya jangan dikasih izinnya gitu kan, dan sebagainya. Terakhir malah ribut sesama Muslim. Saya langsung bilang yang salah organisasi Islam ini. Gimana ceritanya lu larang orang sedangkan orang udah terima bantuan gitu. Ini kesalahan kita, selama ini kita ngapain aja gitu. Ya, selama ini kita ngapain aja. Mereka udah lakukan sesuatu, mereka udah bantu, mereka udah berhasil, mereka udah berhasil nanamkan istilahnya pengaruh mereka, ya mau gimana gitu. Ya, sekarang jadi, ada orang kelaparan ya kan. Iya. Ya pihak kita membantu. Ya otomatis orang yang kelaparan ini pasti lebih simpati. Iya, lebih simpati. Saya bisa minta maaf. Selamat siang semua. Saya belum kenal itu. Saya dari Kupang. Saya mau mendengar sedikit. Saya dengar sedikit dari Kakak Lona bahwa menyampaikan bahwa soal ini bukan di dogma tapi ya soal memberi bantuan gitu. Nah ini apple to apple. Hal serupa pun terjadi juga di ini saya sendiri yang merasakan di kabupaten saya nih. Kabupaten saya begitu di Mekar tahun 2014-15 kami itu masjidnya itu belum ada waktu itu di sini. Tapi begitu Mekar 2014 terdiri satu masjid itu di pinggir laut, itu kampung namanya Desa Kletek. Itu tuh menurut saya kampung terbesar itu di Kabupaten Melaka itu, terpadat itu, dan penduduknya mayoritas nelayan. Nah begitu didirikan ada berdiri satu masjid kecil, dan di situ masyarakat di situ terbantu sekali dengan bantuan-bantuan dari teman-teman Muslim. Itu setiap minggu rutin banget itu sembako berupa beras, berupa mie segala macam, dan itu sampai kita juga, saya kebetulan bertugas di situ jadi saya tahu tuh. Nah itu setiap minggu mereka terima. Baginya di mana? Baginya di masjid itu. Nah faktor itu yang membuat teman-teman dari Kristen itu bisa berpindah tuh ke Muslim dan ikut di situ. Dan apa yang terjadi? Memang nama di sini kita marga di sini di Kabupaten Melaka itu identik sekali dengan marga yang nama kita tuh kan nama Kristenan tuh khas sekali kan, kayak Gabriel, Yohanes kayak itu. Nah itu dengan sendiri harusnya marganya, contoh marganya Seran atau Bria yang sama seperti saya, tapi langsung artinya kayak menggabungkan nama kekristenan dengan Muslim gitu, kayak Muhammad, kayak Siti, kayak gitu. Jadi itu tuh kentara sekali. Jadi kita bisa membedakan, oh ini yang baru masuk atau ini yang dari memang aslinya dari Muslim gitu. Dan itu kita tahu sekali. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak pernah memarahi mereka karena itu satu pilihannya mereka. Agama itu hak dan kewajiban, dia mau memilih siapa, dia merasa nyaman di mana. Kita tidak melarang itu. Kita hanya bisa melakukan pencegahan. Tapi kalau melarang tidak. Kalau melarang itu tidak. Tapi apa kata mencegah itu berarti melarang? Tidak. Mencegah itu sebelum terjadi gitu. Tapi kalau dia sudah memilih, nah itu haknya dia itu. Sama pula yang tadi diceritakan oleh Kakak Lona tuh. Jadi ini bukan kesalahan siapa yang membujuk dan siapa yang memilih, bukan itu. Tapi ini soal soal kemanusiaan. Kalau dia merasa tersentuh, dia akan memilih tuh. Dia akan memilih. Tapi kan nggak sampai ke rumah-rumah kan, nggak sampai ke rumah-rumah dan turun ke jalan kan, dari Islam Muslim. Enggak. Ini aku cerita ke versiku. Saya boleh nanggepin nggak? Ini soal hal membantu kan, hukum bantu orang dalam agama kan. Bang ini Baby, saya boleh nanggepin nggak? Boleh. Maksudnya saya sampaikan biar ini kan sesuai dengan topik hukum bantu orang dalam agama itu loh. Ya, ini ya saya nanggepin ya. Gini Bang, beda. Abang jadi tidak bisa menangkap esensi dari yang saya ceritakan tadi. Kalau di sana tadi jelas ada kristenisasi, jelas ada ajakan.
ya, dalam proses dia di di opname itu ada ajakan untuk yuk ikut Yesus. Saya pribadi ini juga orang yang hampir murtad loh Bang. Saya satu langkah saja itu dibaptis. Karena ya ajakan-ajakan seperti itu banyak dan gerakan kita tidak usah munafik. Saya pikir semua itu dilakukan. Saya pikir itu kita tidak bisa bermunafik dalam hal ini. Kalau dalam hal mendokba ini semua bisa melakukan itu. Tergantung. Sekarang kan kita tidak bisa mendapatkan bagaimana buktinya kalian bisa. Itu merupakan trik dalam bagaimana mendogma seseorang tuh, itu semua. Tapi kita tidak ingin masuk ke sana karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban seseorang untuk memilih itu. Gini ya, sorry, Anda nggak nangkep maksud saya ya. Terserah Anda boleh kok membela diri, berapologetika silakan. Tapi itu fakta yang harus saya sampaikan. Bahkan nanti saya tunjukkan ya, saya tunjukkan satu bukti bagaimana gerakan kristenisasi di Indonesia. Dan ini adalah dari website Kristenan sendiri. Nama websitenya bersamakristus.org. Anda tahu ORG itu apa? Organisasi berarti. Nanti saya tunjukkan. Dia di situ menuliskan aktivitas kristenisasi di NKRI, bagaimana tujuannya, bagaimana jalannya atau metodenya bagaimana, saya tunjukkan Bang ya. Beda kalau di dalam Islam, kami tidak pernah memaksakan orang masuk Islam dulu baru kamu sembuh, enggak. Kalau orang tersentuh dengan kebaikan, apakah Ibu tahu punya trik yang lain? Karena di dalam kami la ikraha fiddin, dengar ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama logik Islam. nggak kalau satu desa itu semua masuk, satu kampung besar itu semua masuk dalam pemilu, itu logiknya? Apa itu tidak ada dogma? Oh, logik. Menurut kalau nalar Ibu, nggak ada masalah, menurut nalar Ibu gimana? Ya. Islam bukan dogma. Nggak paham ya, saya nggak tahu. Aku mau bertanya kepada Ibu, menurut Ibu gimana? Apakah itu nggak ada istilah yang masuk dalam situ gitu, sehingga Ibu mengatakan bahwa oh ini murni, memang benar-benar nggak ada pengaruh gitu? Saya katakan sedikit. Di dalam Islam ada larangan tidak boleh memaksakan agama. Sama kita di Katolik Katolik ada. kita sama. Di dalam Anda ada namanya amanat agung. Jangan berbohong. Ada amanat agung. Nggak ada yang berbohong. Jangan berbohong. Kenapa harus berbohong? Anda berbohong berarti kalau tidak ada jelas ada namanya amanat kita agung. Mengajarkan untuk Harus saya memberi katakan tanpa itu. mengimbau Anda sesuatu. mengingkari tidak boleh. Itu berarti Anda mengingkari amanat agung. Anda ingkari itu. Ada itu. Boleh saya berpendapat, Abang Hots? Izin. Ayatnya amanat agung itu. Nggak bisa kamu berkata saya bohong. Kalau kamu berkata saya bohong, kamu juga berbohong. Saya Dari tunjukkan. tadi apa yang kamu bilang, saya tidak bilang kamu berbohong. Tapi di sini karena kamu bilang saya berbohong, maka saya juga harus bilang kamu berbohong. Gitu. Abang Hots, boleh saya bernarasi, Abang Hots? Izin. Abang Hots. Oke Bang, silakan Bang. Mungkin Bang Hots lagi sibuk dan ada lagi kerja juga. Iya. Ini Loh, suara saya nggak ada dari tadi ya? Enggak ada. Ada kok. Loh. Mau minta pendapat aja begini. Oh iya. Assalamualaikum, Julius. Waalaikumsalam Bang. Tunggu loh. Oh, dari tadi aku ngomong padahal. Oke, silakan Bang, sekarang kita. Iya, izin ya Bang, makasih Bang. Gini, saya mau nanya gini. Bang, saya kan ada punya teman begitu. Jadi dia sakitnya kemarin itu lumpuh sama kanker payudara gitu. Nah, kalau menurut Abang ya, sama kakak begitu, izin banget gitu. Jadi kan saya mendoakan begitu. Mendoakan ternyata 3 hari ke depan sembuh. Saya menyatakannya itu pada saat itu di depan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus, seketika 3 hari sembuh. Nah, seketika itu kakak Abang, besoknya itu dia datang, ini saksi sedikit ya. Malah dibilang, kami bisa nggak mengimani Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan istri saya. Jadi saya berkata pada saat itu, oh jangan, nggak boleh begitu. Ikut Kristen itu susah loh. Nanti saya pribadi sama keluarga saya nanti dibilang mengkristenkan kalian. Nah, 3 hari ke depannya atau sampai seminggu saya katakan juga begitu, tidak bisa. Nah, kira-kira kalau menurut persepsi kakak sama ibu, gimana itu ibu? Ternyata mereka sudah masuk Kristen begitu.
Yang pertama saya nggak itu ada kok. lihat langsung, jadi kami nggak tahu Bang Sarang. Karena nggak ada buktinya, kami nggak tahu. Ya, jadi saya nggak tahu nih apa yang mau kita tanggapi gitu, kecuali Bang Sarang kita ada hadirkan buktinya gitu. Ada bangku. Itu Soalnya, ada video. Ada Ya, bangku. boleh ditampilkan biar enak kita. Kalau cuma ngomong kan nanti kita juga bisa bilang gitu. Iya, ada bangku. Cuma Silakan dibuktikan dengan data, jangan hoak. Ini ya ada undang-undangnya soalnya. Enggak, kan gini yang disampaikan Bang Sarang ini kan apa yang dialami secara langsung. Nah, ungkapan itu saya pikir Ya yang udah disampaikan kita tanggapinya itu juga. Kita tanggapinya karena Ya. nggak ada bukti, ya belum dihadirkan, gitu. kami nggak bisa tanggapan. Ya. Udah gitu aja. Ya, karena nggak ada bukti kita nggak bisa tanggapi. Oke. banyak sih abang bukti-buktinya. Contoh seperti penyembuhan Simon itu, pendeta Simon. Itu kan banyak bukti gitu bang. Bang, kalau gitu kenapa mereka nggak mau jadi Kristen semua tuh ya? Aneh juga itu. Padahal kalau jadi Kristen semua yang ngantri-ngantri itu udah naik jumlah Kristen di daerah sana tuh bang. Habis itu Karena kemarin tuh ada mungkin tantangan yang bagus tuh bang. Tunggu ada Kojul. satu tantangan bagus nih. Aku Karena sekaligus begini, ngomong nih. Ya Karena bang, saran kita. gini. Aku ada Ya, saran nih, gini. ada saran juga. Gini, Boleh aku Abang. ngomong? Karena kami kan tidak ada istilahnya mengkristenisasikan. Oh, nggak. Aku Saya boleh ngomong dulu pribadi nggak bang? Tunggu izin saya pribadi tidak pernah mengkristenisasikan karena Oke. karena saya pun di dalam keluarga ini dengar Sarang. dulu Ibu. Dengar Oke. dulu Ibu. Dengar Oke, dulu. biar aku ngomong aja bentar. Ini paling gampang nih, ini paling gampang. Begini abangku, karena tunggu Kak, di dalam keluarga saya satu rumah, satu rumpun sama-sama orang Batak. Kami ada Muslim, ada Kristen. Kami keluarga saya ada Muslim, ada Kristen. Jadi kami tidak ada mengkristenisasikan saya pribadi ya. Kalau ada saya niat untuk mengkristenisasi mereka, sudah saya bawa semua. Tetapi saya tidak mau begitu. Bagus. Oke, aku mau kasih tahu bang. Hak untuk bermilih agama, iman tidak bisa dijual belikan atau digoyangkan. Itu kepribadian masing-masing. Siap. Jadi, Oke. Boleh Pak. Gini Bang, aku ada saran nih sekaligus. Bohong ya. Aku nanti Tunggu. buka data open chat. Boleh. Jadi gini, aku ada saran nih buat teman-teman Kristen terutama yang mengaku punya mukjizat bla 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 sebagainya. Ya, kita ingat 2 tahun yang lalu, sudah mau 3 tahun yang lalu ya. Saat COVID sedang rame-ramenya. Terus ada pendeta, yang saya sebut langsung ya, ada pendeta Niko itu langsung ngomong bahwa dia dibisikkan oleh Yesus, bahwa dia disuruh oleh Yesus untuk menghardi COVID seperti Yesus menghardi ombak, menyuruh ombak stop, ya maka Niko akan menyuruh COVID berhenti. Ya, saya rasa teman-teman tahu video tersebut karena viral sekali. Oke. Bagi yang nggak tahu, tunggu dengar dulu. Bagi yang nggak tahu nanti kalian boleh tap di komentar biar kita putarin videonya, nggak apa-apa. Terus Pak Stephen Tong menantang. Dia bilang gini, kalau memang ya si Niko ini punya mukjizat seperti itu, sembuhkanlah orang-orang COVID daripada mereka menderita. Kumpulkanlah semua orang yang COVID itu di Gelora Bung Karno, ya, atau tempat yang luas, doakan. Dengan kalian melakukan itu, kalian nggak perlu capek-capek. Kalian nggak perlu capek-capek menginjili lagi umat Muslim. Ya, kalian nggak perlu lagi kirim-kirim misionaris ke daerah-daerah pedalaman. Dengan hanya melakukan, kalian kumpulkan orang sakit di stadion, ya, itu kan bisa kapasitasnya ratusan ribu kalau sampai ke lapangan sama tempat duduk gitu kan. Gelora Bung Karno aja udah 100.000, tambah yang di lapangan lagi bisa berapa orang gitu kan, ratusan ribu tentunya. Kalian sembuhkan, ya, dengan sekali doa kalian sembuhkan, ditonton live oleh puluhan juta rakyat Indonesia, saya jamin nggak perlu kalian capek-capek melakukan misionaris, kristenisasi, habis duit banyak. Dengan cukup melakukan itu, saya jamin Kristen jadi mayoritas di Indonesia. Baik. Betul Saya nggak? tanya dulu. Oke, baik. Saya tanya dulu abang. Adik saya masuk Muslim, tanggapan abang gimana itu? Ya, itu hak dia bang. Nah begitu juga bang, sebaliknya bang. Enggak, aku kan kasih saran bang. Abang, Boleh nggak? Enggak, aku cuma kasih saran. Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, bang. Saya orang Tapanuli. Boleh nggak aku masuk? Orang tunggu sebentar biar kita Bang, sama-sama. beda nih. Saya orang Tapanuli Utara.
Danau Toba. Kalau mau datang Itu udah mayoritas. Itu udah mayoritas Kristen, Bang. Jadi Sebentar, apa Iji. yang ini? Enggak. Pak Sarah. Itu mayoritas Kristen Saya, tuh. tunggu. Saya bertanya sama Bang Zeus dulu, Bang Zeus ya. Pak Sarah, Adik ya, izin ya, dong. Islam gimana? Coba gimana tanggapan Abang? Apa akal pikiran Abang? Pak Coba. Sarang, kalau Anda Gimana? kelas jemaat, Anda memang tidak paham apa itu misionaris, Kristenisasi. Sebentar dulu, Ibu. Tapi ada orang-orang tertentu di dalam gereja yang memang mempunyai peran menutupi itu. Saya akan Tunggu. Gini aja loh Nana, pertanyaannya. Komunikasinya gimana tuh? Enggak gini, pertanyaannya gini aja. Apakah di kekristenan di gereja itu ada namanya tim misionaris? Ada atau tidak Bang Sarang? Udah gitu aja. Ada. Ya udah. Ada tim misionaris ya. Saya Oke. mau tanya deh sama Bang saat adik saya itu 2 orang tanggapan Abang gimana? Coba. Itu hak dia, Bang. Kalau Kalau dia, saya dia yang masuk Islam bukan disuruh. Jangan Itu pribadi dia. Jangan abang katakan Zeus tadi, jangan Anda katakan tadi, di situ mayoritas kagak, bukan seperti pikiran Anda. Oke, ini saya putarkan dulu video Stephen Saya orang punya Batak tantangan ya. asli, Bang. Kau Batak Dale. Aku Batak aneh. Bung Genti kau Batak Dale. Coba dulu kau jawab, adik aku masuk Islam gimana tanggapan kau? Loh, karena pengaruh lingkungan dia kok. Bukan kau pengaruhin kok. Lingkungan Danau Toba Pak, Kristen semua, ku tanya dulu kau. Kau tiap hari ikut adik kau. Tiap hari kau ikutin. Tanya dulu Tiap kuliah kau ikutin. Sekolah kau ikutin. Jangan kau bilang. Jangan Gak bisa kau gitu lah. merangkakan. Kehidupan orang beda-beda. Mau ada kakak lain. Jangan Kristen itu mengkristen kan tidak. Kristen itu karena mengajarkan kasih lah. Bos, teman saya tinggal di Jakarta. Teman saya setiap maghrib itu dia keluar Masa sengaja. satu orang yang melakukan itu lalu kau menjas semua kekristenan kayak gitu, itu yang kesalahan otak kau, Bang. Nggak bisa satu orang melakukan satu kesalahan kau menjas semua orang kekristenan kayak begitu. Gak bisa apple to Yang apple dibilang kayak kok gitu, Julius Bang. tadi dijawab dulu. Jadi sama Ada nggak di pula gereja ada yang tim di Muslim, misionaris ada nggak? yang di Muslim, orang Muslim Coba satu ditanya orang Pak aja Julius. melakukan satu kesalahan, apakah kami menjust? Enggak, itu kesalahan murni mutlak untuk seorang pribadi. Enggak bisa kita menjust semua orang. Aku juga Bang. ngomong ya Ada intinya nggak tim kalau misionaris? ada nggak tim misionaris di gereja? Di setiap gereja ada nggak tim misionaris? Ada nggak? Coba jawab dulu. Zeus, kau buka dulu sejarah perang Baby. Padi itu bagaimana? Perang Padi Sejarah itu. apaan? Kok berani kasih Sejarah. itu? Satu dulu jawab Sejarah itu, dulu. Kau orang Batak kan, perang Padri itu bagaimana mengislamkan orang? Lari ke perang padri. Mana ada mengislamkan orang? Ini banyak alis. Ini yang Sekarang paling kami tanya. Jawab dulu Mbak, dari Bang Julius Toko Julius. Ada misionarisnya di tiap gereja. Di tiap gereja ada nggak tim misionaris? Perang Padri susah bener loh. Sejarahnya mendunia Bola-balik. itu bahwasannya memuslimkan orang kalau tidak ikut. Ini kan yang tadi disampaikan Bang Sarang ini, dia menanyakan adiknya Muslim juga. Nah, dia minta pendapat bagaimana Bang Zeus. Nah, tadi Bang Zeus sudah menjawab bahwa ya itu kan haknya dia. Ya sama jawabannya pula. Nah, begitu juga Abangku, seketika disembuhkan itu kami sembuhkan, jangan ada kata kristenisasikan. Itu hak dia juga kan. Jangan kalian menjudge kami mengkristenisasikan karena dia sembuh. Oh tidak, justru saya pribadi saya katakan sama mereka satu keluarga. Ikut Kristen itu kamu dicemohkan. Jangan kau ikut Kristen. Saya katakan begitu. Totonya mereka udah dibaptis di gereja lain. Saya melarang keras. Jadi saya tidak pernah mengkristenisasikan orang karena iman itu masing-masing. Seandainya saya tanya dulu Bang Zeus tadi, adik saya karena dia dapat jodoh, biar saya kasih tahu dapat jodoh orang Muslim. Kalau kau tidak begini karena dihamilin dulu, biar tahu Anda Zeus. Bos, Anak banyak bos di apa? Malah ada di Jalan Sudirman tuh bos-bos Kristen diambilin dulu tuh anak buahnya. Yang seperti itu yang Jangan lebar.
Sekarang Maksud kan saya Bang, pertanyaan dari Bang Julius tadi, di setiap gereja Anda, tempat Anda ibadah, ada nggak tim misionaris? Ada nggak? Jawab itu. Kalau tidak masuk Islam, kalau tidak masuk Islam katanya, saya tidak mau menanggung jawabin katanya, bayangkan. Tetapi karena saya orang yang dewasa, Kata jemaah Konkordial itu orang Islam, mereka malah nggak mau masuk ke rumah orang Kristen. dan siapa memuslimkan? Adik saya sudah Koridor mereka, tapi untuk orang Muslim aja yang kelihatannya berdarah, adik saya silaturahmi, kok bisa disamain? Buat apa? Berpikirlah kita dewasa ya. Jangan sekali-sekali kita Saya herannya begini, teman-teman mengambil satu example di luar sana, lalu membandingkan dengan kisah nyata yang dialami oleh seorang sarang itu saya pikir keliru. Boleh saya bicara dulu? Bang Gitu. Baby, Bang Sarang, Bang Jul, tolong bukakan ini. Saya mau open cam, saya mau tunjukkan data biar kita. Saya males ya kalau bicara hanya Nggak berdasarkan. bisa kalau data kalau Terserah, data Anda itu yang tidak mau terjadi terima. pada lingkup yang Anda kamu tidak temukan. Enggak, ini di internasional. Bang Baby, kalau Anda tidak tahu apa yang akan saya tunjukkan, tidak usah banyak bicara. Tapi Saya nggak tunjukkan bisa, nggak bisa kau melarang saya untuk bicara di sini. Kalau mau mengomentari, Saya menyampaikan bahwa yang terjadi di luaran sana. bukakan, besarkan layar saya tunjukkan data tentang misi misionaris, juga beberapa website misionaris. Dan pasarannya dalam muslim. Oke, kita kasih Anda tidak usah kesempatan. kejang-kejang sebelum saya tunjukkan data. Setelah saya tunjukkan data, silahkan dikomentari. Oke? Kok Julius ini kebiasaan deh ditinggal-tinggal kalau lagi diskusi. Jul, open cam please. Jul, lu sarapan apa makan siang? Ini sukanya nih dia deh. Jul, ayo. Kayak seolah apple to apple, aneh kali itu. Gini loh teman-teman. Ya, yang pertama saya mau ngomong santai dulu ya. Yang pertama tentang Pak Sarang tadi ya. Pak Sarang mungkin adalah dalam hal ini adalah jemaat. Saya hormati pilihan Pak Sarang untuk memang tidak mau mengkristenkan orang lain, terutama saudara Muslim kami. Itu saya salut, angkat topi saya Pak. Terima kasih untuk itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri. Ibu bisa tanya sebentar. Ibu bisa tanya nanti Uniriva Iya, siapa? Pak Sarang. Iya, saya percaya. Cukup saya percaya. Terima kasih. Tetapi saya ingin kita membuka mata lebih lebar bahwa ada satu bagian dari gereja, dari apa namanya organisasi gereja yang memang tujuannya adalah misionaris, tujuannya adalah kristenisasi untuk menyebarkan amanat agung. Ini yang ingin saya tunjukkan gitu teman-teman, supaya teman-teman tahu kalau Anda memang kelasnya jemaat, mohon maaf, Anda memang tidak tahu mungkin hal seperti ini atau ya sudahlah gitu. Tetapi ada orang-orang seperti ini ada. Saya pernah tinggal di Inggris ya Pak ya selama 4 tahun 4 bulan. Dan di sana untuk membiayai misionaris itu diiklankan loh Pak. Sampai ada, kalau saya lihat YouTube, kemudian ada iklan lewat, mereka mengajak orang-orang, yuk kita mendanai para misionaris. Wallahi saya tidak bohong ya. Jul, open cam. Aduh, nih si Jul kemana sih? Jul, Sambil nunggu hostnya aku ke. Ya. ya silakan Mbak. Kalau mau Mbak Siang Talonan dulu itu udah dibuka, udah digedein. Oke, sebentar aku settingkan dulu ya. Supaya enggak dibilang bohong nih, aku males kalau dibilang bohong kan aku bukan pembohong. Yang bilang berbohong itu awalnya kamu yang bilang saya berbohong. Enggak, saya tadi sekarang malah kamu yang ngomong bilang kami yang buat saya tidak bilang, wallahi saya tidak bilang berbohong. Saya hanya bilang saya tidak mau dituduh berbohong. Kayaknya Anda ada yang baper. Kayaknya Anda ada yang nggak ada yang baper di sini. Ngapain baper sama kamu? Nggak penting banget. Kenapa saya tidak menuduh Anda berbohong kok? Kenapa Anda yang saya bilangnya saya biar tidak dituduh? Kita aja klarifikasi kita kan main data. Oke, sebentar ya teman-teman, saya balik dulu Kak. Aduh, susah banget sih, kenapa balik kamera dan predi nggak bisa ya? Bentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya buka dari Sabda. Sabda tahu ya teman-teman ya. Sabda ORG itu adalah
Sabda.org, aduh membayang nih kamera saya. Sabda.org itu adalah salah satu website kekristenan. Di sini juga Injil banyak, Bible kita banyak pakai di sini. Ini lihat nih, doa dan misi. Misi gerakan misionaris adalah gereja Yesus Kristus berbaris dalam barisan militan untuk memiliki umat manusia di seluruh dunia. Nah, ini yang di bawah lagi nih. Doa pusat kekuatan misi, misi. Berdoalah untuk pertumbuhan rohani misionaris supaya Allah menolong mereka hidup dan melayani. Ini satu. Bentar, saya tunjukkan lagi. Nah, ini teman-teman, ini websitenya namanya alhayat.org, ya, alhayat.org. Gambarnya apa nih, lihat? Perempuan pakai jilbab, anak sedang sholat di atas sajadah, ya. Kalau orang nggak tahu, ini mengira ini adalah website Islam. Tapi lihat, kita masuk ke sini. Kita masuk ke about-nya. Apa nih about-nya? Nih, about-nya nih saya tunjukkan ya. Al-Hayat Ministries, a dedicated team of people from Muslim and Christian backgrounds desires to boldly proclaim the gospel of Christ, respectfully yet fearlessly unveil the deception of Islam. Dia mengatakan unveil the deception of Islam, membuka penipuan Islam. Kalau ini website Islam nggak mungkin mengatakan seperti ini, ya. Kemudian, and empower believers from Muslim backgrounds, lihat tuh, empowers believer from Muslim backgrounds to fulfill the Great Commission. Great Commission itu amanat agung, ya. Yang disasar siapa? Muslim backgrounds. Oke, Jor, Muslim backgrounds. Pertanyaan saya, kenapa harus Muslim yang disasar? Kenapa saudara Muslim kami? Kenapa nggak Hindu, Kristen, yang lain ateis kayak atau agnostik? Oke, aku nangkap itu. Oke, paham itu. Satu lagi, terakhir. Apalagi itu? Satu lagi. Ini silakan. Oke. Yang pertama sudah saya paham tuh, nanti saya jawab. Oke. Silakan dibuka website. Judulnya ini Bersama Kristus. Judulnya udah apa? baca. Oke. Diam dulu. Gerakan Kristenisasi Indonesia. Ini websitenya ini teman-teman, silakan diklik, silakan di screenshot ya. Gerakan Kristenisasi, websitenya Bersama Kristus. Ya, di sini aktivitas Kristenisasi di NKRI. Dia sampai menuliskan sejarahnya, kemudian tujuannya, bahkan metode. Oke, latar belakangnya. Oke. Diam dulu, saya belum selesai bicara. Oke. Dan ini semua adalah dari website Kristen sendiri. Ya, udah tahu itu bukti. Oke, udah tahu itu bukti. Oke. Tidak bisa menafikan bahwa ada gerakan kristenisasi atas nama tolong menolong. Itu saja dulu. Silakan ditanggapi. Gini, oke. Sekarang gini, aku sekarang mau tanya ke Bang Lona. Oke, itu bukti yang dipaparkan, bukti yang kamu dapat. Mbak Lona, saya mau tanya. Pertanyaan yang kamu lemparkan adalah, kenapa yang disasar adalah Muslim kan? Pertanyaanmu, kenapa bukan Buddha? Kenapa bukan agama yang lain begitu? Itu pertanyaan kamu kan? Yang saya tanyakan, apa yang menjadi itu melanggar peraturan dalam agamamu? Bisa dijawab dulu sebelum saya lanjut? Gimana? Melanggar peraturan dalam agama saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu merasa itu merupakan sebuah pelanggaran kan? Izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Jul. Mbak Lona, kamu merasa itu suatu pelanggaran atau merampas hak asasi dalam agamamu? Negara juga pelanggaran. Ya, justru itu aku bertanya ke Lona dulu. Lona. Jelas. Ya jelas apanya? Jelasin, biar aku paham. Bang, kenapa Negara aja pelanggaran. ini adalah suatu pelanggaran? Mungkin tanggapannya silakan, Bang. Jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat, mohon izin Dinda Lona ya. Jadi Al-Quran memperingati manusia. Bentar dulu, dalam Bang. hal ini adalah umat Islam. Jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini peringatan kepada umat manusia, khususnya yang berakal, agar tidak mengikuti ajaran Kristen. Ini jelas ini. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu langkah-langkah setan di dalam menyesatkan.
Perintahnya jangan kamu ikuti. Jadi kita umat Islam yang berakal tidak boleh mengikuti langkah setan, yang mana setan galakkan melalui ajaran Kristen. Maka kami menganggap Kristenisasi itu adalah gerakan-gerakan setanis. Makanya kami harus melawan. Paham? Silakan dilanjut. Ya, kenapa Anda katakan bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam. Guru Nazima, izin boleh menjawab dulu satu? Silakan Nukhti, silakan. Panggil abang aja biar kita lebih akrab. Silakan. Siap, Abang. Insya Allah, syukran. Bang Baby, kalau Anda bertanya, ya itu tadi sudah dijawab Bang Guru Nazima kami ya. Tapi saya akan menjawab dari sisi undang-undang. Anda silahkan lihat di undang-undang. Enggak, gini, jangan melebar ke sana dulu. Aku belum tanya soal melanggar undang-undang apa enggak. Loh, pertanyaan aku belum dijawab. Gimana tuh Mbak Luna kemana-mana? Mbak Luna jawab aja dulu. Apple to apple dong Bang Luna. Apple to apple dong. Menurut kesaksian yang tadi kamu sampaikan, aku iakan, itu bukti yang kamu dapatkan bahwa itu suatu pelanggaran. Yang sekarang aku tanyakan, mana yang kamu anggap bahwa itu pelanggaran banget tuh menyangkut dengan agama kamu, merampas dan meruntuhkan kokohnya agama kamu tuh bagian yang mana? Aku tanya itu dulu. Nanti baru kamu mau melebar ke undang-undang silakan. Oke, saya jawab ya. Gini, kenapa saya pribadi sebagai muslim yang pernah hampir murtad, yang pernah menjadi sasaran misionaris, tentu saja saya tidak terima. Apalagi setelah saya lihat seperti itu, memang tujuannya adalah muslim. Ya, terima dan tidak terima itu urusan pribadimu. Like and dislike itu urusan pribadimu. Yang aku tanyakan, yang menjadi pelanggaran dalam agamamu tuh yang mana? Kok nggak konek, Pak Lona? Yang tidak konek. Oke, mungkin Bang Zuma aja, Melonana santai dulu, tenangkan diri, coba minum air dulu, karena biar agak kondusif. Gimana kok kita tanyain soal dia? Aku sepakat kalau dia mendapatkan bahwa bukti ke Kristen mendogma gitu, biar orang Muslim masuk dalam agama Kristen. Aku percaya itu karena dia punya bukti tadi dipaparkan. Oke, aku percaya itu. Sekarang aku balik bertanya, yang membuatmu kepercayaan atau ketuhananmu atau dalam keagamanmu runtuh karena kegiatan itu bagian yang mana sehingga itu menjadi pelanggaran. Kamu jangan lompat dulu ke undang-undang, Mbak Lona. Oke, jadi dari sudut pandang agama ya, apa yang dianggap sebagai pelanggaran. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan gini. Kita harus menjadikan kitab yang terakhir ini sebagai panduan, khususnya bagi mereka yang berakal sehat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna ala rabbihi zahira. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir, saya ulang, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Saya ulang lagi, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir dalam hal ini agama Kristen adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi gerakan Kristenisasi itu adalah gerakan mensetankan manusia. Sehingga umat Islam dalam hal ini harus melawan. Jangan sampai anak keturunannya menjadi pengikut setan. Makanya apa yang disampaikan tadi Dinda Lona itu betul adanya. Gerakan setan itu diusung oleh gerakan Kristenisasi. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Ini dalil Al-Quran yang mengatakan itu. Coba kita lihat 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu, pembohong itu, penipu itu adalah mereka yang pergi meninggalkan tanah Yerusalem, keluar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan tidak mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah penipu, itulah pembohong, dan itulah antikristus. Jadi yang menjadi penipu di sini, penyesat di sini atau iblis di sini adalah, dengar, sabar dulu, sabar, nanti anda tanggapin. Saya berdata, penyesat atau iblis itu atau antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan manusia bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Silakan anda bantah.
Silakan. Enggak, bang terlalu kemana-mana. Oh Akhirnya enggak. lupa. Saya langsung ke poinnya aja. Kita nggak usah terlalu munafik. Kita ke poinnya aja. Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan. Titik. Bantah saya. Oke, jadi gini, Baby, tadi kamu menanya menurut pandangan Islam. Kan dijelaskan menurut pandangan Islam bahwa yang dilakukan oleh misionaris ini adalah kelakuan setan. Itu kan jawabannya. Ya, silakan dibantah. Halo, Baby. Biar saya bantah, kenapa Anda katakan... Iya bang, bentar. Tapi aku mau ngingetin aja, gimana? Jangan melompat-lompat seperti tupai yang akhirnya kamu jatuh juga ke tanah tuh, begitu. Iya. Aku mau bilang soal Bang Lona tadi, karena ada tujuan dan maksud aku tuh, bahwa sebelum kamu menyampaikan bahwa ada pelanggaran tuh menurut kamu undang-undang, kamu sendiri yang membukakan, bukan aku. Kamu merasa itu ada suatu pelanggaran terhadap undang-undang, bahkan terhadap agamamu. Kenapa nggak kau selesaikan secara hukum bahwa itu suatu pelanggaran? Kau kan berada di Indonesia, apa yang kau lakukan? Hanya bisa berkuar-kuar kah? Hanya bisa melempar hoaks kah? Atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Itu maksud saya, tapi kau nggak sampai di situ karena saya lihat ada kekosongan pada otak kau tuh. Ya, terima kasih. Saya kosong. Saya jawab langsung ya. Oke, karena tadi pertanyaan Anda itu tidak jelas ya. Ya, Nggak perlu kau jawab karena udah saya jawab tuh. Otakmu udah terisi tuh ada jawaban saya. Terima kasih. Oke, saya sampaikan. Tadi pertanyaan Anda tidak jelas ya. Saya jawab dulu seperti ini. Kami Muslim memang tidak akan lagi rela. kau sampaikan karena kau kalau mau ngikut ujian, udah saya kasih soalnya tuh, bocorannya sudah ada. Tinggal Ya, posisi aja. silakan. Terima kasih. Kalau saya diberi kesempatan bicara, saya bicara dulu ya. Saya akan mengutip dalil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang kemana-mana, aku nggak bahasin soal Al-Quranmu. Dengar dulu, jawab dulu. Kamu kan bertanya tadi di agama saya, kenapa saya tidak rela Muslim menjadi sasaran misionaris? Ya, saya jawab ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Nggak pakai dalil nih. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Itu satu. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 di sana jelas dikatakan, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jangan jual agamamu kepada kami. Oke? Jangan jual agamamu kepada kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aturan tadi saya sampaikan. Di dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama. Di sana disebutkan di pasal 4 berisi apa? Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah menganut agama lain. Dibenarkan ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk agama. Jangan jual agamamu kepada kami yang sudah mempunyai agama Islam. Awas mulutnya robek, Mbak. Bicaranya santai aja. Malu. Awas mulutnya robek ya. Malu. Karena ada pemisahan antara rahang bawah dan rahang atas itu. Dikasih oleh kuasa Tuhan untuk berbicara, buka mulut selebar. Malu sales agama, malu jadi agamanya jadi sales selevel Indomie. Aku malu kalau malu agamanya selevel Indomie. Undang-undang negara pun dilanggar demi untuk mengajak manusia menyembah sesamanya manusia. Itulah makanya kami hadir, apologet ini hadir untuk menghalau gerakan setan. Paham? Ajaran setan itu sekarang diajarkan melalui ajaran Kristen. Titik. Hadapi saya dengan ilmu, kita buktikan. Ada dari kalian yang berilmu untuk membuktikan agama Kristen bukan agama setan? Ada? Aku ada tahu tuh, kau bakal bicara kemana-mana tuh. Karena apa? Ini undang-undangnya jelas. Ini SKB Menteri Agama yang kalian langgar nomor 1 1979. Pasal 4 yang kalian langgar. Paham? Masih belum juga sadar? Masih belum sadar juga kalau agama kalian itu adalah agama yang menjual Tuhannya selevel dengan harga Indomie.
Kau terlalu banyak berretorika, Bang. Silakan bantah kami pakai ilmu. Buktikan aja Bang Baby bahwa agama Kristen itu agama bukan dari agama Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan. Nah, ini Titik. Bang Zuma terlalu melebar. Aku nggak mau Itu kesimpulan terakhir. Itu kesimpulan terakhir. Agama Kristen adalah perpanjangan setan. Itu Titik. asumsi. Hadapi yang saya kau pakai ilmu. untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Jadi gini, yang namanya setan kan suka membujuk rayu ya. Kalau kita baca di kitab, baik itu di Quran maupun Biblos ya, dua-dua mengatakan bahwa iblis atau setan itu membujuk rayu Hawa. Jadi agama yang suka membujuk rayu itu ya bisa dikatakan ajaran dari setan. Mungkin Bang Baby ada tanggapan? It's okay. Aku sekarang seiring sejalan dengan kalian lah, biar kalian enak kan, biar nggak usah ini. Enggak, hadapi kami pakai ilmu, jangan kayak pakai acara setan. Setan itu melunak. Biar aku jawab. Tegakkan agamamu. Aku sedikit masuk Jangan dalam kayak otak ular kalian mati, tuh. pura-pura Gini. mati. Habis itu matok. Berikan kesempatan, giliran aku bicara kok getar-getir itu. Ya intinya Bang Zuma mengatakan Kristen itu adalah agama perpanjangan setan. Titik. Bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Coba dibantah Bang Baby, agama Kristen bukan dari setan. Ya, tapi aku mau mengatakan bahwa dalam forum komunikasi ini, kalau hanya monoton kepada satu orang berbicara, oke, kayaknya kita tidak punya hak untuk berbicara, kita turun aja. Tapi kalau mau fair, udah mari kita komunikasi gitu. Itu kamu lagi dikasih kesempatan berbicara. Oke, gini. Aku nggak mau masuk terlalu dalam seperti apa yang dikatakan Bang Zuma. Aku mau ngiring dia ke sana juga boleh, aku berada di otaknya itu. Aku bisa tahu arah anginnya mau kemana tuh. Tapi yang dimaksud di sini, saya mengulang lagi bahwa tentu kalian sudah menjudge bahwa kami ini adalah setan tuh, bagian pengganggu. It's okay kalau memang begitu. Sekarang berarti kalian berada posisi yang salah nih, karena apa? Karena kalian mampu digoda oleh setan tuh. Berarti memang iman kalian memang gak kokoh tuh. Setan memang tugasnya mengganggu. Iya, berarti bukan apa masalah yang saya kokoh maksud tidak benar, kokohnya. bahwa memang kalian Setan harus itu pengganggu. membenahi diri bahwa iman kalian Iya, memang belum kami membenahi kokoh diri, secara oke. sempurna itu. Oke, kami Benahilah membenahi diri, kalian sadari diri. Benahilah Kalian adalah setan. Biar Masing-masing kita sadar, oke? Setan tuh. Ngomongin Masing-masing setan, kita kalah sama sadar. Setan tuh. Setan nggak Masing-masing diberi kita sadar. IQ Kalian sadar tuh. bahwa kalian setan. Kalian yang Kami diberi sadar IQ, bahwa kami adalah oleh manusia kuasa yang selalu kalian. digoda oleh Tapi kalian. Kalian masih kalah sama Oke? setan tuh. Aneh kan? Kalian manusia yang berlogika tapi kalah sama setan tuh. Yang salah Berarti itu Anda kalian, sudah bukan ngakui setan itu. diri Anda setan. Yang salah itu kalian. Berarti bukan Anda sudah setan akui. itu. Oke, tunggu. Berarti Anda sudah akui kalian setan. Ya, Bang Baby udah selesai. Tunggu udah selesai biar gantian ke Bang Zuma. Oke, jadi ada pengakuan nih. Silakan Bang Zuma. Iya. Anda sudah ngakui kan? Aku nggak ada pengakuan, Makanya cuman aku ikut gaya bicaranya Makanya kalian. Al-Quran Kalau bicara soal menuntun aku Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yazurruhum. Wa kana al-kafiruna ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain kepada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Sekarang mereka menyembah manusia. Apa manfaatnya menyembah manusia? Apakah Yesus pernah mengatakan aku maha kuasa, aku maha berkuasa, aku maha segala-galanya? Pernah Yesus berkata begitu? Tak ada. Oke. Oleh karena itulah saya katakan Islam harus membentengi akidahnya dengan serangan-serangan setan. Karena setan menurut Al-Quran itu dari dua golongan. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin disebut iblis, dari golongan manusia disebut kafir. Setan itu ada dua golongan. Sekali lagi, setan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Golongan jin adalah setan, golongan manusia adalah kafir. Dua golongan ini senantiasa mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu fakta. Bagaimana dalil kitabnya orang Kristen? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah setan.
Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penipu dan pembohong dan antikristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia yang mengajarkan Yesus bukan manusia tetapi Tuhan yang datang jadi manusia? Hanya Kristen. Demikian. Oke ya, tadi ada pengakuan dari Bang Baby ya. Kalau bisa ganti-gantian ngomong Bang, jangan ditimpa-timpa gitu. Jadi ada pengakuan bahwa iya yang salah tuh umat muslim karena mau tergoda ya. Tadi Bang Baby mengatakan kenapa umat muslim mau digoda sama setan ya. Ada pengakuan jujur. Mungkin dari Bang Sarang kita melihat apakah Anda setuju dengan perkataan Baby bahwa orang Kristen itu memang setan yang menggoda manusia. Atau Anda berbeda pendapat? Saya tidak Allah SBT, sorry tak tangkap ini. Dalam Marian 83 justru Allah itu yang mengutus setan-setan. Marian 83 Allahnya mengutus setan-setan. Ini lagi apa namanya, lupa aku namanya. Apa namanya, lupa. Ya mungkin silakan Bang Sarang. Iya, tadi saya sih tidak sepakat, tapi bukan itu maksudnya. Yang nggak apa-apa kalau di agama kami itu yang penyesat itu adalah orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, begitu. Itu dari saya kalau menanggapinya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang melebar begitu bertauhid, tidak. Gitu. Karena di kitab kami hanya itu yang ada itu. Di Yeremia, di Matius, bahwasannya nabi-nabi palsu itu begitu. Itulah dia penyesat begitu. Kira-kira begitu, Abang Hots. Oke, jadi artinya cukup dengan jual Yesus ya, tapi nggak perlu sampai keliling dunia artinya dong. Bukan kami yang bergerak, Roh Kudus itu yang bergerak kepada person yang manusia. Jadi yang keliling-keliling rayu-rayu orang itu Roh Kudus, bukan Abang ya? Pilar 5. Kalau yang keliling-keliling itu Abangku, kalau kami Protestan, tidak ada sistem keliling, itu adalah saksi Jehovah. Oh, Abang buang badan ke saksi Jehovah. Kalau Kristen kalau yang Kristen nggak ada misionaris ya? Adapun tim misionaris itu sudah di luar akal pikiran saya. Saya tidak mau beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jangan dilupakan itu. Oke, itu memang ada seluruh dunia. Ada tertulis itu Bang Juma di Matius 28 ayat 19. Semuanya itu punya bagian-bagian, tapi kalau saya pribadi, saya tidak perlu genjer kangkung ke sana ke sini, tidak. Iman itu tidak bisa dikocek atau tidak bisa dijual belikan, Abangku Hots. Kira-kira begitu bagi saya, Abangku. Oke, Roh Kudus yang Assalamualaikum, Bang Farhan, Ahi Farhan. Beliau ini? Iya, Ahi Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama tak bersua, Ahi. Lanjut. Hafikum, Masya Allah. Mungkin jawabannya Bang Cuma yang jalan-jalan tuh Roh Kudus dibilang, bukan si Sarang ini. Bahkan tadi nggak bisa Bang, nggak bisa. Bahkan karena dia memang perintah. Hots bukan Roh Kudus yang berjalan-jalan ya. Anda tangkap dulu pembicaraan saya. Yang berjalan itu mengatasnamakan Kristen adalah saksi Jehovah. Tetapi kalau kami Protestan tidak rumah ke rumah berjalan-jalan seperti Anda katakan, tidak Abangku. Karena kami sudah tahu yang dikatakan penyesat adalah yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Antikristus itu yang tidak percaya Yesus itu manusia, Bang. Mana yang benar ini? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, tahu penyesat kan? Penyesat, planos, adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat itu. Umat Islam mengaku Yesus itu adalah manusia. Mau sampai kapanpun Yesus itu manusia. Kalau Kristen mulutnya Yesus manusia,
Tapi iman hatinya, akalnya, Yesus itu Tuhan. Itulah yang dimaksud penyesat. Silakan. Itu kan di dalam kekristenan, firman yang menjadi manusia. Iya, itu firman menjadi manusia. Saudara-saudara saya gitu. Terus kenapa diajarkan dia Tuhan? Emang udah dari Tuhan, dari sononya. Makanya malaikat mengatakan kepada Maria, ini antikristus itu. Itulah antikristusnya. Enggak apa-apa kalau Anda katakan begitu antikristus, silakan. Itu narasi Anda dan ajaran Anda gitu. Ya itu memang fakta seperti itu. Dalil yang mengatakan itu, Bang. Bahkan di Ibrani 18 nomor 3, Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Berarti Yesus sampai kapanpun dia tetap manusia. Lalu kenapa diajarkan bahwa dia adalah Tuhan kepada orang lain? Baik, Abangku. Tetapi kan faktanya sudah fix di dalam kekristenan, di kekristenan dunia, faktanya sudah fix. Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen sedunia. Adapun yang itu dia mengakui, itu antikristus itu, Bang. Adapun yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan sebagai kekristenan, itu adalah Kristen yang tidak atau mengambil atas nama Kristen doang. Setelah Kristen mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dia ke seluruh penjuru bumi mengajarkan orang yang bahkan sudah punya agama untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia. Itulah antikristusnya. Kan jelas datanya kan? Saya rasa nggak segitu banget sih. Kita kan sudah lihat, Anda sudah melihat semua. Kekristenan dunia sudah fix, tidak ada lagi abu-abu dan tidak mencari lagi bahwasannya siapakah Tuhan begitu. Sudah fix bahwasannya Yesus adalah Tuhan di dalam kekristenan dunia, baik Katolik, baik Protestan. Iya, dan itu diajarkan kepada orang lain yang sudah punya agama. Kalau penyampaian yang begitu, abangku, itu hanya beberapa oknum. Justru saya pribadi aja kalau itu justru Anda melanggar kitab Anda sendiri ketika tidak Anda gencarkan kristenisasi. Karena ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan yang selalu digunakan. Jadi harus yang tidak percaya dihukum. Adapun perintah yang Anda katakan itu, Bang Juma, bukan itu diwajibkan bagi orang kekristenan. Yang mau, yang tidak. Saya pribadi aja, saya pribadi perintahnya ya, pergilah. Saya pribadi aja ya, saya tidak mau mengkristenisasikan agama-agama lain, tidak. Justru saya katakan, berarti Anda tidak menjalankan amanat. Bukan tidak menjalankan amanah, Bang. Keluarga saya aja belum tentu saya beritakan. Memang seperti itu Kristen, Bang Suma. Iya. Kita tidak iya, memang Kristen seperti itu. Tidak ada pemaksaan. Kalau tidak mengimani, kalau tidak meyakini, tidak perlu menjalankan agama yang tidak diyakini atau dipercaya. Seperti tapi itulah ada perintah. Kristen. Meskipun perintah, itu tugas dan tanggung jawab setiap pendeta. Nah itu dia, sama aja kan? Evangelis atau apologet yang sudah diurapi. Nah sama aja berarti. Tidak ada kewajiban. Sudah dijawab sendiri, Gurunda? Iya, sudah dijawab. Gurunda, boleh saya izin sebentar, 1 menit? Mas ya. Sehingga memang saudara muslimku semuanya, inilah hebatnya Al-Quran. Sangatlah akurat firman Allah di dalam Al-Quran bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini untuk oneness ya. Terus ada lagi untuk tritungnya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi jelas, yakin, nyata. Laqad, lam tidak maknanya yakin. Qad ketika masuk kepada fi'il madhi, ini untuk saudara muslim, maknanya itu adalah nyata, litahqiq, yakin nyata.
ini ayat sangat spesifik gitu. Bahwasanya memang terbukti pada zaman sekarang ini para Kristen-Kristen ada yang memang oneness ataupun Tritunggal, dan itu di dalam Al-Quran ada, luar biasa gitu kan. Dan sehingga memang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seseorang ketika memeluk selain agama Islam, masing-masing kitabnya benarkan. Itu hal biasa. Iya, Gak kan ada semua. Gak ada orang punya kitab disalahkan kitabnya, tidak. Bukan itu hal yang dengar biasa. saya ini, Ya benar itu Bang Sarang. Bang Sarang, saya untuk saudara muslim jangan kejang-kejang dulu kamu. Enggak, saya nggak kejang-kejang, nggak saya kejang-kejang. Tadi kamu ngomong, saya mute, saya dengerin. Kok saya ngomong bentar saja langsung kamu potong? Gimana ini kamu ini? Ya, jadi inilah hebatnya umat Islam ya, saudaraku semuanya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran pasti akan sesuai dengan kenyataan dan tidak akan meleset sedikit pun, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan Guru Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Iya, Waalaikumsalam. Silakan. Izin menambahkan dikit ya, Bang Zuma ya. Silakan. 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap Islam sampai umat Islam mengikuti tata cara beragama mereka. Apakah terbukti firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Terbukti. Masya Allah. Terbukti. Kita nggak usah bicara jemaat, kita langsung ke pendeta, kita langsung kepada Romo saja. Banyak pendeta-pendeta Kristen mengaku sebagai mantan Islam. Banyak, ya banyak. Saya banyak videonya, saya banyak buktinya. Ya, bahkan yang namanya pendeta Petrus mana ada orang Islam yang namanya Petrus gitu. Pendeta Petrus mengaku sebagai mantan Islam. Masya Allah. Tujuan Bapak ngomong seperti itu apa ya? Ya itu yang menyadarkan saya Kristen rasakan. ini. Memang faktanya seperti Cina seperti merpati. Gini Pak. Licik, cerdik seperti ular. Emang banyak yang mualaf dan banyak juga yang murtad, tapi nggak perlu diomongin Pak. Karena kebebasan beragama begini ibu, sebentar. Kebebasan beragama itu udah dijamin undang-undang Pak, nggak perlu. Baik, begini ibu, begini ya. Begini. Juga banyak loh orang yang Islam tuh murtad, banyak juga. Tapi kan nggak perlu keluar-keluar, karena itu keimanan seseorang itu kita nggak perlu sendiri ya. Begini. Ini kita bicara fakta ya. Kita bicara fakta. Jangan ngadi-ngadi gitu. Kalau kata orang di tempat saya, nggak usah ngadi-ngadi kau Al-Ayubi. Kita bicara fakta gitu kan. Nggak perlu digembar-gembor. Seperti ini loh. Mata punya telinga tahu kok. Tahu seperti kalau ini loh. Banyak yang mualaf atau yang murtad itu orang tahu. Seperti ini loh Bu. Seperti ini loh ya. Usia saya sudah 37 tahun. Ya, di usia saya yang ke-37 tahun ini, saya tidak pernah mendengar ataupun melihat seorang kiai mengaku sebagai mantan Kristen. Tidak pernah. Tidak ada satupun kiai yang mengaku sebagai mantan Kristen. Tapi pendeta, Romo, banyak yang mengaku sebagai mantan Islam. Tahu kenapa Pak? Saya kayak gitu tahu. Tahu kenapa sampai kenapa yang mantan ustadz atau kiai itu nggak diekspos itu tahu karena kenapa? Karena di negara ini emang mayoritas. Jadi siapapun yang murtad atau seperti kiai atau ustadz itu nggak bakalan diekspos. Yang saya katakan? Ibu paham yang saya katakan? Paham nggak yang saya katakan? Paham, kan dari tadi saya dengar Pak. Saya dengar dengan teliti dari tadi. Bilang apa saya? Coba. Bentar.
mau Anda narasikan itu, mau itu, kami tidak kaget di dalam Kristenan itu, tidak kaget ada yang murtad. Nggak ada yang pernah. Memang faktanya banyak pendeta mengaku sebagai murtadin kok. Padahal bukan Setelah dites murtadin. nggak bisa baca Quran. Fakta aja. Saya nggak mau narasi seperti anda di dalam room ini, nggak mau saya. Pendeta katanya pendeta mengaku sebagai murtadin, mengaku anak kiai, baca Iya, Al-Quran tidak terserah. bisa. Itu Kenapa nggak keimanan malu? Mereka, Pak. Itu keimanan Kenapa nggak mereka. malu Kita gitu nggak loh? bisa paksain. Tahu nggak? Sementara yang itu, Justru ya, itu. kayak